Bab 581 Malam Tahun Baru. Ya, ya, ya. Ah Hu sangat gembira dan terus menganggukkan kepalanya. Liu Dong terlihat sangat tegas, tetapi sebenarnya dia telah menyetujui hubungan mereka. Saat itu, bahkan Xiao Ling yang duduk di dekatnya pun menutup mulutnya dan terkekeh. Liu Jiaran mengerutkan bibir dan mendengus. Ayah, karena ayah sudah berjanji padaku, aku juga bisa menerima ibu tiri. Bagaimana dengan kakak Xiao Ling? Desir. Wajah Xiao Ling memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu. Liu Jiaran baru mengetahuinya belakangan ini. Ia berpikir jika ia dan Ah Hu menikah nanti, ayahnya akan sangat kesepian. Sebenarnya, ia mengerti banyak hal, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mulut Liu Qingfeng sedikit bergetar ketika mendengarnya. Ia berkata dengan marah, sudah cukup. Berhentilah menggangguku. Lebih baik kau jaga dirimu dan pulang sekarang. Dengan itu, ia memberi perintah kepada pengemudi di depan, yang segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan memberitahu tim untuk meninggalkan bandara secara perlahan. Tian San, pengawal Liu Qingfeng, menatap Ah Hu dan terbatuk pelan. Ketua Liu, Ah Hu tampaknya pria yang menjanjikan. Dia jujur dan tulus. Tian San menyukai karakter Ah Hu, tetapi ia juga takut dengan kecepatan pertumbuhannya. Tian San sebelumnya bisa dengan mudah mengalahkan Ah Hu, tetapi situasinya telah terbalik total. Menurutnya, dengan menantu seperti itu, Ketua Liu tidak perlu ragu sama sekali. Namun, sebagai seorang ayah, Liu Qingfeng masih enggan menyerahkan putrinya kepada pria lain. Bahkan saat di pesawat, ia memikirkan bagaimana Zhang Han akan menghadapi hal seperti itu saat Meng Meng dewasa nanti. Berdasarkan karakter Zhang Han, Liu Qingfeng berpikir bahwa pacar Meng Meng mungkin akan dipukuli, dilukai, atau bahkan dibunuh. Mengenai putrinya dan Ah Hu, Liu Qingfeng masih enggan menerima hubungan mereka. Meskipun ia tahu bahwa Ah Hu, yang didukung oleh Zhang Han, adalah pilihan yang baik dan dapat melindungi Liu Jiaran, ia tidak tahu apakah mereka bisa terus seperti ini. Lupakan saja. Biarkan dia merasakan hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Liu Qingfeng mendesah dalam diam dan membuat janji ini. Sepanjang jalan, Ah Hu mengobrol dengan hati-hati dengan Liu Qingfeng. Meskipun Liu Qingfeng hampir tidak pernah memperhatikannya, ia tetap berusaha mencari topik yang sama. Menurut Ah Hu, ia bisa saja merasa malu, tetapi ia tidak bisa mempermalukan orang lain. Liu Jiaran sedang dalam suasana hati yang gelisah, jadi dia sesekali menirukan Ah Hu. Setelah mereka memasuki kota, Liu Qingfeng menatap Ah Hu dan tersenyum. Kamu tidak pulang untuk tahun baru. Hari ini malam tahun baru. Kenapa kamu masih di Linhai? Tanya Liu Qingfeng. Yaitu menanyakan tentang keluarga Ah Hu. Ah Hu mengangguk dan menjawab, saya kehilangan orang tua saya ketika saya berusia 13 tahun, saya meninggalkan kampung halaman dan merantau ke banyak kota. Akhirnya, saya datang ke Hong Kong dan menjadi gangster. Tak lama kemudian saya mulai mengikuti saudara Feng, dan beberapa anak buah saudara Feng memiliki latar belakang yang sama dengan saya. Sejujurnya, mereka semua suka nongkrong, tetapi kami bukan orang jahat, karena itu, kami masih bekerja sama sekarang sebagai anggota keamanan Meng Meng. Begitu, Liu Qingfeng mendesah pelan. Hidup dan mati adalah hukum alam. Mau diterima atau tidak, hasilnya tidak bisa diubah. Makan malam tahun baru bersama kami malam ini. Kita akan bersenang-senang. Terima kasih. Mata Ah Hu berbinar. Kemudian ia ragu-ragu dan berkata, Ketua Liu, jika Anda merasa kesepian, 7 teman saya, termasuk saudara Feng, ada di Linhai. Faktanya, Ah Hu masih sedikit gemetar saat menghadapi Liu Qingfeng sendirian. Bukankah mereka harus menemani Han? Oh ya, mereka akan pergi ke rumah keluarga Rong untuk merayakan tahun baru, jadi mereka tidak perlu ditemani. Kamu bisa mengundang mereka semua. Liu Qingfeng mengangguk. Jadi, untuk sementara waktu, masalahnya sudah diselesaikan. Di sisi lain, Zhang Han dan yang lainnya makan banyak makanan ringan khusus di siang hari dan berkendara ke Sujiajiao di sore hari. Rong Han sangat bersemangat sepanjang perjalanan. Ia tidak hanya menjadi pemandu sementara, tetapi juga berfoto dengan Zian. Sujiajiao terkenal dengan pegunungan dan danaunya yang indah. Terdapat sebuah kota berbentuk kipas seluas 47 km persegi di Sujiajiao, yang menyatu dengan lanskap danau dan pegunungan. Beberapa orang menganggapnya sebagai Venesia di Shanghai dan Mutiara di tepi danau Dianshan. Kota ini merupakan salah satu dari 4 kota budaya terkenal di Linhai. Kota ini memiliki banyak sungai dan ribuan bangunan dari dinasti Ming dan Qing dibangun di dekat air. 36 jembatan batu di kota ini masih dibangun dengan gaya kuno, dan terdapat banyak tempat menarik. Tempat ini sungguh menarik untuk dikunjungi. Zhang Han dan yang lainnya naik perahu dan berjalan-jalan di sekitar kota kuno, yang sangat menyenangkan. Mereka bersenang-senang sampai pukul 5 sore, lalu pulang ke rumah. Setelah makan malam sederhana di restoran, Zhang Han dan Meng Meng kembali ke Hotel Peninsula, sementara Rong Sheng dan yang lainnya kembali ke keluarga Rong. Pada malam tahun baru,
mereka, sebagai generasi tua keluarga, harus hadir. Mereka meninggalkan Ronghan untuk menemani Zhang Han hingga pukul 10 malam. Setelah Ziyan selesai, mereka pergi ke kediaman keluarga Rong bersama. Kembali di hotel, Meng Meng duduk di sofa ruang tamu. Zhang Han menyalakan TV untuknya, dan Meng Meng mulai menonton kartun. Saat itu, Ronghan mengeluarkan 2 botol Coca-Cola dan sebungkus kecil susu, lalu duduk di sebelah Zhang Han. Alih-alih menonton kartun, ia diam-diam menatap Zhang Han. Akhirnya, Zhang Han terkekeh beberapa menit kemudian. Ada apa? Apa ada bunga di wajahku? Ronghan mendengar kata-kata itu dan menutup mulutnya sambil tersenyum. Tidak, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu berhasil mengejar Ziyan. Yah. Zhang Han memikirkannya dan menjawab, itu sangat sulit. Jika kecelakaan kecil bernama Meng Meng itu tidak terjadi, Zhang Han pasti akan terus berusaha mengejar Ziyan di perusahaannya. Namun, mereka juga telah mengalami banyak hal bersama, termasuk perselingkuhan Qiao Luoluo, dan kisah cinta mereka sebenarnya tidak seromantis itu. Saat itu, Ziyan tidak banyak mengenal Zhang Han, jadi ia mudah terprovokasi. Jika hal itu terulang lagi dan Ziyan diperlihatkan 100 foto, ia pasti tidak akan percaya. Ceritakan padaku, tanya Ronghan. Biar Ziyan yang ceritain. Zhang Han menggelengkan kepalanya pelan. Kamu sudah punya pacar sekarang. Selama percakapan, Zhang Han juga melirik Ronghan. Ronghan memiliki kelopak mata 1 lapis dan wajah oval, yang tidak istimewa, tetapi tetap menawan. Aku tidak punya pacar sekarang. Aku punya pacar waktu kuliah, tapi kami putus setelah lulus, jawab Ronghan. Apakah kamu bekerja sekarang? Zhang Han bertanya dengan santai. Ya, saya bekerja sebagai juru tulis di salah satu departemen di perusahaan paman saya. Ronghan mengerucutkan bibirnya dan berkata, saya selalu bekerja keras dan saya tidak meminta bantuan paman saya sama sekali. Paman tertua kami tidak mengurus kami, saya dipromosikan ke posisi juru tulis dari tingkat akar rumput selangkah demi selangkah. Tampaknya cabang ibu Zhang Han tidak memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga Rong, dan bahkan Ronghan harus bekerja keras untuk menjadi juru tulis. Pamanmu adalah patriark Rong, tanya Zhang Han. Ya, Ronghan mengangguk, tapi ia merasa aneh. Bukankah pamanku juga pamanmu? Sepupu, kau tidak tahu banyak tentang kami, aku akan menceritakannya padamu. Ronghan menegakkan tubuhnya dan melanjutkan, kakek ketigaku adalah yang tertua di keluarga, namanya Rong Changjiang. Dia selalu berlatih bela diri dengan beberapa pamanku dan hampir tidak peduli dengan keluarganya. Rong Zhenxing, paman tertuaku, adalah pemimpin keluarga Rong. Dia memegang keputusan akhir dalam segala hal yang berkaitan dengan keluarga dan bertanggung jawab atas perusahaan bisnis Rongtai. Paman keduaku, Rong Zhenmo, juga berkuasa. Dia adalah kepala Departemen Perhubungan. Keduanya adalah putra kakek tertua saya, yang memiliki 3 putra dan 2 putri. Paman ketiga saya adalah seorang mayor di militer, dan berkat dukungannya, orang-orang lain di cabangnya semuanya adalah anggota kelas atas yang dihormati dalam keluarga Rong. Sedangkan untuk cabang kakek ketiga saya, Rong Jin, paman termuda saya, adalah seorang pengusaha ulung yang memiliki 2 perusahaan besar. Kedua perusahaan tersebut merupakan cabang dari grup keluarga, keduanya sebenarnya berada di bawah kendali Rong Jin dan mereka hidup bahagia berkat dukungan kakek ketiga saya. Sedangkan untuk cabang kakek keempat, kakek kelima, dan ayah saya, mereka cukup normal jika dibandingkan dengan cabang lainnya. Di akhir pidatonya, Ronghan menjulurkan lidahnya. Tentu saja, saya mendapatkan semua informasi dari orang dewasa di rumah saya. Dari segi populasi, keluarga Rong tergolong keluarga besar. Dalam cabang keluarga Rong, terdapat seorang perwira dan seorang pengusaha. Cabang kakek kedua memiliki seorang mayor. Cabang kakek ketiga berfokus pada bisnis. Anggota keluarga lainnya tidak terlalu dekat dengan lapisan inti. Semua yang disebutkan adalah anggota keluarga inti, istri, suami, anak, dan kerabat lainnya tidak termasuk. Persaingan semakin ketat bagi kami generasi muda, tetapi kami tidak punya banyak sumber daya untuk berkultivasi. Ronghan bercerita tentang keluarganya kepada Zhang Han. Meskipun dia tidak akur dengan Zhang Han untuk waktu yang lama, Ronghan sangat menyukai keluarga Zhang Han karena Ziyan dan Meng Meng. Dia bersedia berbagi beberapa pemikirannya dengan mereka. Mereka melanjutkan percakapan sambil menonton kartun. Meng Meng mulai merasa sedikit mengantuk pada pukul 9:30. Zhang Han mengganti saluran untuk menonton acara pesta tahun baru Lin Hai. Meng Meng tiba-tiba menjadi gembira saat melihat Ziyan muncul bagaikan peri dalam gaun kristal. Wah, mama di atas panggung, dia mau nyanyi. Kakak iparku sangat cantik. Ronghan terkejut. Zhang Han tersenyum bangga. Konon, putri salju melarikan diri. Si merah khawatir pada serigala, si topi gila menyukai Alice, dan si bebek buruk rupa akan menjadi angsa putih. Suara indah Ziyan bergema, diiringi berbagai animasi indah di layar besar di latar belakang. Zhang Han duduk di sana sampai lagunya selesai. Ayo kita jemput dia. Dia berdiri.
Mereka keluar dengan Mercedes-Benz, mereka tiba di stasiun TV 10 menit kemudian. Kemudian mereka menunggu di lantai bawah selama 10 menit sebelum Ziyan, Zhou Fei, dan Rong Jiaxin keluar dari pintu samping. Ziyan masuk ke mobil Zhang Han. Zhou Fei dan Rong Jiaxin naik Mercedes di tempat parkir dan pergi bersama ke rumah Rong. Pada saat itu, keluarga Rong juga cemerlang, dan upacara tahun baru sangat meriah di keluarga besar itu. Keluarga Rong tinggal di pusat kota Linhai, sekitar 20 menit berkendara dari Villa Liu Qingfeng. Luas rumah itu tidak terlalu besar. Rumah itu dibangun pada masa Republik Tiongkok, dan biasanya dihuni oleh beberapa anggota keluarga Rong yang lebih tua. Banyak generasi muda saat ini tinggal di perumahan tinggi di dekatnya. Bab 582 Pertemuan Tahunan Keluarga Rong. Rumah keluarga ada di depan. Zhang Han memimpin saat mengemudi. Rong Han duduk di kursi kopilot sementara Ziyan dan Meng Meng duduk di kursi belakang. Zhou Fei dan yang lainnya mengikuti Zhang Han. Liang Hao dan Liang Mengqi pergi bermain dengan Zhao Feng dan yang lainnya. Zhang Li baru saja tiba di depan rumah dan menunggu Zhang Han masuk. Setelah Rong Han selesai berbicara, Zhang Han mengambil kembali ponselnya. Saat itu, Rong Han menyeringai. "Sepupu, kamu banyak sekali menerima telepon malam ini." Kak Yan, dia banyak sekali menerima telepon. Kamu harus hati-hati. Dia sangat tampan. Jangan biarkan adik-adik lain merebutnya darimu. Haha. Ziyan tak kuasa menahan tawa setelah mendengar kata-kata itu. Ia kini mengenakan pakaian kasual. Tadinya ia ingin mengenakan pakaian formal, tetapi demi menyesuaikan gaya kasual Zhang Han, ia akhirnya mengenakan pakaian longgar. Namun, pakaian tidak begitu penting jika dibandingkan dengan wajah cantiknya. Itu hanya perubahan gaya. Mendengar kata-kata Rong Han, Ziyan menjawab, itu tergantung padanya, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Aku biasanya tidak membaca informasi privasinya. Yah, aku tidak mengkhawatirkannya saat aku pergi bekerja. Perkataan Ziyan terputus-putus, karena dia tidak memberitahu Rong Han apapun. Namun, maknanya cukup jelas, dia sangat percaya pada Zhang Han. Benar juga. Dengan Meng Meng di dekatnya, tidak ada wanita lain yang bisa mendekatinya. Sebenarnya, itulah peningkatan cinta. Ziyan merasa sangat bahagia dan hangat saat itu. Namun kemudian Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang memanggilmu? Mama, ada terlalu banyak orang. Meng Meng mengangkat kepala kecilnya dan berkata, itu kakek, nenek, dan... Wajah mungil Meng Meng tampak membatu, dan matanya yang besar dan jernih tak berkedip. Terlihat jelas bahwa ia sedang memikirkan nama-nama orang lain. Siapa mereka? Siapa nama mereka? Oh, aku lupa. Ayah mertua dan ibu mertua saya, beberapa tetua termasuk Zilong, Paman Zipeng, Bibi Dongling, Pelindung Leng, Mo Chengfeng, Luo San, dan Luo Chengwen. Selain itu, beberapa orang dari keluarga lain baru saja menelepon saya, tetapi saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan nomor telepon saya. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Tanpa disadari, jaringan interpersonalnya semakin kuat. Namun, Zhang Han tidak pernah mengandalkan apapun selain kekuatannya sendiri. Jika dia bukan Zhang si pengampun dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak akan meliriknya sedikitpun. Jaringan interpersonal berkaitan dengan kekuatan dan status, dan semua teman Zhang Han cukup baik. Jika Zhang Han sendirian, ia mungkin tidak akan berteman dengan siapapun. Namun, saat ini ia memiliki keluarga, dan terkadang ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Banyak sekali. Kukira cuma orang tuaku yang meneleponmu. Ziyan menutup mulutnya dan tersenyum. Ada banyak orang yang menonton acaranya di rumah keluarga Zi. 10 menit setelah acara selesai, Ziqiang dan Su Xinyu meneleponnya. Itu yang di depan. Tepat saat itu, Rong Han menunjuk ke rumah di sebelah kanan. Terdapat pagar besi yang mengelilingi rumah dan peralatan pemantau di titik-titik strategis. Beberapa pohon ditanam di tepi rumah. Beberapa lampu terlihat samar-samar di antara pepohonan. Setelah melaju lebih dari 50 meter, mereka dapat melihat hampir 13 bangunan, yang sebagian besar merupakan villa bergaya modern. Pandangan mereka terbatas, jumlah rumah yang sebenarnya pasti lebih banyak. Mereka bisa melihat gerbang depan tak jauh dari sana. Ada sebuah mobil Mercedes-Benz terparkir di sisi gerbang. Setelah melihat mobil di sisi Zhang Han, pengemudi mobil itu menyalakan mesin mobilnya dan membunyikan klakson 2 kali untuk memberi tanda bahwa ia adalah Zhang Li. Ayo kita masuk saja. Makan malam tahun baru ada di restoran besar. Ada banyak orang, jelas Rong Han. Setelah Zhang Han masuk, Rong Han menurunkan jendela kopilot dan melambaikan tangan kepada penjaga, buka pintunya. Kedua penjaga itu memeriksa dengan saksama dan mendapati bahwa wanita itu adalah anggota keluarga Rong. Mereka langsung membuka pintu dan memperhatikan ketiga mobil itu masuk. Gerbang besi keluarga Rong juga bergaya Republik Tiongkok, yang tampak unik. Papan nama di atasnya bertuliskan, kediaman klan Rong, atau bisa juga disebut keluarga Rong. Restoran itu terletak di sisi kanan pusat.
Di bagian dalam terdapat sebuah rumah kuno kecil, dan di bagian luar terdapat beberapa villa yang dibangun pada masa Republik Tiongkok, semuanya asli. Zhang Han mengaktifkan indera jiwanya dan memindai seluruh keluarga Rong dalam 2 detik. Selain Wang Ming, tidak ada seniman bela diri lain di restoran itu. Ada lebih dari selusin seniman bela diri di halaman belakang rumah kuno itu. Yang paling kuat berada di tahap Grandmaster awal dan hampir mencapai tahap tengah, dia seharusnya Rong Changjiang. Sedangkan untuk seniman bela diri lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan Grandmaster bela diri. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di tahap awal, hanya beberapa yang berada di tahap surga. Tidak banyak seniman bela diri di keluarga Rong, dan kekuatan mereka tidak besar, yang mungkin menjadi alasan mengapa keluarga Rong tidak terlalu kompetitif. Ketika sumber daya keuangan berkembang sampai batas tertentu, apa yang sering dibutuhkan adalah terobosan ke arah lain, misalnya, seniman bela diri yang mewakili daya saing absolut. Han, kamu di sini. Rong Sheng dan Jia Wei berdiri di tempat parkir di sebelah restoran. Mereka bergegas menyambut Zhang Han ketika melihat Zhang Han dan teman-temannya turun. Halo. Setelah memikirkannya, Meng Meng teringat cara memanggil mereka dan melambaikan tangannya. Hai, nenek, kakek. Halo. Setelah membalas Meng Meng, Jia Wei tersenyum. Sudah hampir jam 11.30. Aku sudah meminta dapur khusus untuk menyiapkan pangsit untukmu, dengan isian daging dan sayuran. Kami punya berbagai macam hidangan di sini, dan ada kue beras untuk malam tahun baru. Ayah, apa yang akan kita makan untuk makan malam tahun baru kita? Meng Meng mendongak dan bertanya pada Zhang Han. Ayahmu lahir di utara, tempat kami makan pangsit untuk tahun baru. Ibumu lahir di Singapura, jadi untuk tahun baru. Zhang Han menatap Ziyan, dia tidak tahu apa yang mereka makan di Singapura. Kami juga makan pangsit di rumah. Sekarang kami juga bisa makan yang lain. Yang lebih istimewa adalah rich sashimi. Biasanya kami punya banyak makanan untuk tahun baru, yang merupakan simbol keberuntungan, jawab Ziyan. Festival musim semi tampaknya lebih menarik di masa kecil kami. Rong Sheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dulu, kami tidak makan makanan lezat setiap hari, seperti daging, waktu kecil, kami hanya punya sedikit daging dan saya tidak bisa memakannya di waktu-waktu biasa, tapi di tahun baru, entah punya cukup uang atau tidak, setiap keluarga akan menyiapkan banyak hidangan, itu benar-benar pesta yang memuaskan selera saya, banyak anak bermain bersama setelah makan malam, yang sangat menarik. Sekarang, kami punya berbagai macam hidangan di waktu-waktu biasa, dan festival musim semi perlahan-lahan menjadi simbol reuni. Tentu saja, beberapa orang Tionghoa masih suka membandingkan diri dengan orang lain dalam hal makan malam tahun baru. Pada akhirnya, Rong Sheng mendesah pelan. Sambil mendengarkan orang dewasa, Meng Meng melihat sekeliling dengan mata besarnya yang jernih, yang sangat imut. Pada saat yang sama, selusin meja bundar di restoran itu penuh dengan orang. Setiap cabang keluarga duduk di 1 atau 2 meja, dan ada beberapa anak tambahan. Di salah satu meja di sebelah kanan, duduk Rong Yong, Wang Ming, Rong Jiaxin, dan putra Rong Sheng. Berbeda dengan meja-meja lain, mereka tetap diam di tempat, bahkan ketika dihadapkan dengan begitu banyak makanan lezat. Terlihat bahwa anggota keluarga di setiap meja dipimpin oleh sejumlah kecil orang. Meja makan paling tengah dipimpin oleh Rong Zhenxing, kepala keluarga Rong. Meja berikutnya dipimpin oleh Rong Zhenmao, saudara laki-laki Rong Zhenxing dan Direktur Departemen Perhubungan. Meja ketiga dipimpin oleh Rong Fan, seorang mayor. Sedangkan meja Rong Changjiang dipimpin oleh Rong Jin, yang jauh lebih muda. Semua pemimpin dihormati oleh anggota keluarga lainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka kuat dan disukai oleh keluarga Rong. Makan malam tahun baru dimulai pukul 11 malam. Rong Yong memeriksa jam, lalu pergi ke meja paling tengah. Ia membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada Rong Zhenxing, Patriark, ada yang ingin kukatakan kepadamu sore ini. Waktu itu, kau sedang sibuk di luar. Sebelum Rong Zhenxing sempat berbicara, istrinya, Wang Xibei, sudah lebih dulu berkata, ya, kami pergi mengunjungi Wang Dong dan beberapa orang lainnya, karena besok akan ada rapat keluarga tahunan, jadi, kamu sudah bicara dengan Zhenxing, apakah ini masih tentang pekerjaan Rong Han? Sudah kubilang dia tidak kompeten saat ini, lebih baik dia bekerja keras di tingkat akar rumput selama beberapa tahun, kalau dia punya kemampuan, kami pasti akan mempromosikannya, yang penting sekarang adalah rapat tahunan besok. Meski nadanya lembut dan hangat, Rong Yong tahu bahwa dia menolaknya. Saat itu, Rong Yong memandang putra mereka yang duduk di samping dan berpikir, jika Anda benar-benar ingin mereka bekerja keras dari tingkat akar rumput sesuai dengan kemampuan mereka, bagaimana mungkin putra Anda langsung menjabat sebagai presiden perusahaan? Ada banyak anggota keluarga, sumber daya terbatas, dan terkadang kemampuan tidak begitu penting. Adapun pertemuan tahunan keluarga Rong, itu adalah ringkasan tahun dan awal tahun baru. Bagaimana memulai tahun baru? Itulah yang berkaitan dengan hubungan sosial.
Penting untuk mengetahui seberapa besar kerjasama yang dapat terjalin dalam keluarga dan berapa banyak pejabat tinggi yang dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Rong Yong menggelengkan kepalanya. Cabangnya sering diabaikan dalam rapat tahunan. Dia tidak menaruh harapan apapun padanya. Lalu dia menggelengkan kepala dan berkata, bukan itu masalahnya. Putra Jiali datang ke sini untuk merayakan tahun baru. Oh, Rong Zensing sedikit mengernyit. Kenapa dia datang ke sini jam segini? Kenapa tidak datang di hari pertama tahun baru? Han bukan lagi anggota keluarga Zhang, jelas Rong Yong, dan dia sangat berkuasa sekarang. Dia adalah. Sebelum dia selesai berbicara, Rong Zensing meliriknya dan berkata, bahkan keluarga Zhang menolaknya. Entahlah. Aku hanya tahu dia sangat kuat sekarang. Rong Yong melihat ini dan tiba-tiba tidak ingin mengatakannya. Dari nada bicara mereka, sepertinya Jiali dan Guang Yu akan membawa sial bagi mereka. Dia tahu bahwa jika dia memberitahu mereka bahwa Zhang Han adalah seorang jenderal, bahkan Rong Zensing akan keluar untuk menyambut Han bersama anak buahnya. Namun, dia tidak menunjukkan minat apapun. Dia lebih suka duduk diam dan menikmati makan malam tahun baru. Bahkan sang patriark akan terkejut jika dia tahu dia telah dipromosikan menjadi kepala biro. Berapa hari mereka akan tinggal di kediaman keluarga Rong, tanya Rong Zensing lagi. Kurasa mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Mereka punya urusan lain, jawab Rong Yong. Alis Rong Zensing sedikit mengendur setelah mendengar kata-kata itu. Ia mengangguk, baiklah, biarkan mereka merayakan tahun baru bersama kita. Sungguh menyedihkan mereka tidak punya tempat tujuan selama festival musim semi. Bab 583 Pelecehan Terselubung. Setelah mendengar kata-kata itu, Rong Yong menghela napas dan mengangguk pelan. Saat hendak melangkah, Wang Xibei, istri Rong Zensing, berkata dengan nada agak sembrono, apa yang dikatakan para tetua memang benar, Jiali seharusnya tidak menikah dengannya. Tetapi dia tidak mendengarkan kami, sekarang, dia akan mati bersama yang lain, dan dia bahkan tidak bisa mengurus anak-anaknya, yang harus datang ke rumah ibunya untuk tahun baru, betapa menyedihkannya mereka. Dia meletakkan sumpitnya dan menatap Rong Yong. Bukannya aku memusuhi kedua anak itu. Ini salah orang tua mereka. Seharusnya mereka tidak menikah. Lupakan saja, aku tidak ingin membahas masalah ini hari ini. Aku akan mengizinkan mereka tinggal beberapa hari di sini, lalu aku akan memberi mereka beberapa juta yuan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Aku akan menunjukkan kepada keluarga lain bahwa kita baik hati. Rong Yong merasa tidak senang setelah mendengar kata-kata Wang Xibei. Wang Xibei terkenal dengan sikapnya yang keras dan kejam di keluarganya, dan dia adalah wanita yang sangat berguna. Untungnya, Rong Zensing lah yang bertanggung jawab atas urusan keluarga. Mereka datang ke sini hanya untuk berlibur, bukan untuk meminta bantuan atau apapun. Rong Yong sedikit mengernyit dan menjawab, lagi pula, mereka cukup kaya. Kau bercanda. Zhang Han seorang jenderal dan Zi Yan bintang terkenal. Apa mereka miskin? Suara Rong Yong sedikit lebih keras, dan orang-orang di meja makan Rong Zensing pun mendengarnya. Semua orang di cabangnya mendongak untuk melihat Rong Yong. Mereka semua bingung. Apa yang dikatakan kepala bagian? Aduh. Wang Xibei mencibir dan berkata, Yong, aku orang yang baik hati. Kalaupun kau tidak terima, bagaimana mungkin kau marah padaku? Apa sopan memperlakukanku seperti orang jahat? Semua anggota keluarga paman kelima kita peduli dengan otoritas mereka dan keras kepala. Sekarang anak-anak Rong Jiali akan datang. Kudengar mereka semua diusir dari keluarga Zhang lebih dari 2 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak kekurangan uang? Yong, jangan menunda urusan orang lain karena alasan pribadimu. Mungkin mereka butuh banyak uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Haha, Rong Yong tak kuasa menahan diri untuk mendengus. Sebaiknya kau jangan terlalu sombong. Mengakui kebahagiaan orang lain itu mudah. Lagi pula, berhenti, Rong Zensing mengerutkan kening dan berkata, mereka anak-anak Jiali, dan sudah sepantasnya mereka datang ke sini. Kebahagiaan mereka adalah urusan mereka sendiri, dan kita tidak perlu peduli pada mereka. Itu saja. Mendengar kata-kata Rong Zensing, Wang Xibei mengakhiri pidatonya dengan senyuman. Rong Yong mengepalkan tangannya dan berkata, aku akan keluar dan mempersilakan mereka masuk. Lalu dia berbalik dan pergi. Begitu dia berjalan 2 langkah, terdengar beberapa suara datang dari meja di belakangnya. Memberi mereka uang bukan masalah karena mereka datang kepada kita untuk meminta bantuan. Bahkan saya bisa memberi mereka pekerjaan di perusahaan saya. Faktanya, mereka menyedihkan. Kemampuan mereka terbatas. Setelah mendengar komentar tersebut, Rong Yong masih tetap tenang, tetapi dia sebenarnya sangat marah. Sebagai seorang perwira, dia tidak suka membocorkan semua informasi terlebih dahulu. Jika Rong Seng ada di sana, dia pasti akan berdebat dengan orang-orang itu. Apa yang kau bicarakan? Dia seorang jenderal. Wang Ming dan Wang Ya, yang duduk di sisi lain, lebih serius dari sebelumnya. Ketidaktahuan, kata Wang Ming lirih. Mereka masih agak terlalu sombong. Ada sedikit kekecewaan di mata Wang Ya.
Dia mendengar dari ibunya bahwa generasi tua dalam keluarga itu dulunya sangat dekat satu sama lain, tetapi seiring bertambahnya usia, orang-orang dari semua cabang keluarga secara bertahap menjauh. Sejak keluarga mereka kembali, tidak banyak orang yang menyambut mereka. Sedangkan Rong Changjiang, guru ketiga keluarga Rong yang sedang berlatih kultivasi tertutup untuk mempersiapkan diri menuju tahap menengah Grandmaster, keluar pukul 11 bersama seluruh seniman bela diri di keluarga untuk menyambut anggota keluarga lainnya. Kemudian ia kembali berlatih, karena ia berencana untuk mencapai terobosan malam itu. Wang Ming bermaksud memberitahu paman ketiganya bahwa Han adalah Zhang Hanyang, dan mungkin Han bisa menawarkan bantuan ketika Rong Changjiang sedang melakukan terobosan. Namun, Wang Ming baru saja kembali dan mendengar dari Rong Seng bahwa Rong Changjiang baru saja pergi. Rong Changjiang telah lama mempersiapkan terobosan tersebut. Saat itu juga, Rong Yong berjalan menuju pintu dan melihat sekelompok orang beberapa meter jauhnya. Dia melihat Zhang Han dan keluarganya, Rong Seng dan Jia Wei, serta Zhang Li dan Zhou Fei. Ziyan baru saja meninggalkan pesta festival musim semi, dan ia belum menghapus riasannya. Rambut panjangnya ditata dengan cermat oleh penata rambut, yang terlihat alami namun sangat halus. Meng Meng selalu cantik. Ia menggenggam tangan Zhang Han dan Ziyan, memandang restoran berjendela besar itu dengan rasa ingin tahu. Ada begitu banyak orang di sini, seru Meng Meng. Begitu dia selesai, dia melihat Rong Yong keluar dari pintu restoran. Ayah. Rong Han berjalan ke arahnya dengan tenang dan tersenyum. Setelah seharian berkontak, Zhang Han dan yang lainnya mendapati Rong Han sangat tenang di depan ayahnya. Selama Rong Yong tidak bersama mereka, gadis itu akan lebih aktif dan lebih bersemangat. Ya, Rong Yong mengangguk. Rong Seng bertanya sambil tersenyum, "Kakak, apakah kamu sudah memberitahu Patriark tentang hal itu?" "Apa yang harus kukatakan pada mereka?" tanya Rong Yong. "Sesuatu tentang Jenderal Zhang." Rong Seng bingung. "Apa kau tidak memberitahu mereka tentang itu?" Mulut Rong Yong sedikit bergetar. "Tidak, mereka sepertinya salah paham dengan maksud Han. Kita abaikan saja mereka dan rayakan tahun baru kita sendiri. Keluarga telah berubah sejak paman meninggal." Rong Jiaxin menghela napas, lalu tersenyum sambil menatap Zhang Han dan Ziyan. Ia berkata, "Kakak kedua benar. Kita di sini untuk mengunjungi kakak pertama dan kakak kedua. Jika mereka tidak mau bertemu, kita bisa menikmati festival musim semi dengan cara kita sendiri." Zhang Han dan Ziyan saling memandang, tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka masuk bersama Rong Seng. Tidak banyak orang yang memperhatikan percakapan antara Rong Yong dan Wang Xibei. Semua orang mengobrol satu sama lain, dan banyak orang yang minum pun berbicara sedikit lebih keras, yang membuat restoran terasa lebih ramai. "Apa?" Tiba-tiba, seorang pria parubaya berwajah merah menatap pintu dan berseru. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke TV di depannya, yang sedang menayangkan program tahun baru stasiun TV Lin Hai. Kemudian matanya kembali ke arah pintu. Raut wajahnya berubah. "Aku tidak bisa bermimpi lagi. Aku pasti sedang bermimpi. Aneh rasanya orang-orang keluar dari TV. Ah, tidak, tidak. Kenapa aku berhalusinasi? Apa kita minum anggur yang buruk?" Pria di sebelahnya menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan, itu orang sungguhan. Itu Ziyan. Ya Tuhan, dia datang ke rumah kami." Mata seorang wanita berusia 20 tahun terbelalak lebar. "Ini berita besar, Ziyan akan datang ke rumah kami untuk tahun baru. Wah, aku takut semua temanku iri padaku. Kenapa dia menggandeng tangan anak kecil? Kenapa? Anak itu sangat cantik. Siapa pria di sebelahnya? Bagaimana mungkin dia?" Dengan kedatangan Zhang Han dan Ziyan, secara bertahap, perhatian semua orang di restoran terfokus pada mereka. Seruan pun terdengar dari waktu ke waktu. "Ziyan, dia ada di sini secara langsung." Petik 2. Banyak orang terkejut. Banyak pemuda dan pemudi yang menyukai Ziyan tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan menatapnya. "Baiklah, selamat tahun baru semuanya." Meng Meng mendapati begitu banyak orang memperhatikan mereka, jadi dia melambaikan tangan ke arah mereka, lalu memegang tangan Ziyan lagi. Ziyan tidak memakai kacamata hitam. Ia memandang mereka, tersenyum, dan mengangguk sopan. Zhang Han menatap kerumunan dan tidak berkata apa-apa. Ekspresinya sangat tenang. Rong Seng dan Jia Wei terus tersenyum dan mengangguk. Setelah mereka duduk, seorang pria dengan potongan rambut cepak di sebelahnya menyeringai dan bertanya, "Ya Tuhan. Ayah, bagaimana ayah bisa membawa bintang super itu ke sini?" "Bocah bau, itu kamu. Sepupumu Zhang Han, Ziyan adalah istri Zhang Han, dan Meng Meng adalah putri mereka." "Han dan Li, dia adalah putraku, Rong Nan," kata Rong Seng, merasa sedikit malu. Zhang Han adalah seorang jenderal dan Rong Seng tidak berani menganggapnya sebagai salah satu generasi muda. "Senang bertemu kalian, kakak dan adik." "Halo, Meng Meng." Rong Nan bergegas menyapa mereka. "Senang bertemu denganmu." Mereka saling menyapa. Orang lain yang hadir sangat bingung saat itu.
Apa yang sedang terjadi? Ziyan adalah istri Zhang Han, dan gadis itu adalah putri mereka. Wang Xibei merasa tidak nyaman setelah melihat ini. Ia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan terbukti salah. Ziyan adalah istri Zhang Han dan mereka jelas tidak kekurangan uang. Sangat mudah bagi Ziyan untuk menghasilkan banyak uang. Dia merasa tidak senang saat melihat Rong Sheng dan Rong Yong berbicara dengan bebas dan gembira. Menjilat lidah dengan omong kosong, bisik Wang Xibei. Dia tidak puas karena Rong Sheng tidak mengajak Zhang Han untuk menyambutnya. Sang patriark masih duduk di sini. Apa kau begitu sombong? Sebenarnya, jika dia tidak hanya menyindir Rong Yong, Rong Sheng mungkin telah memperkenalkan Zhang Han kepada mereka. Sebenarnya, orang-orang lain di meja makan mereka sudah hampir selesai makan malam, dan beberapa dari mereka berencana untuk meninggalkan restoran. Namun, mereka memutuskan untuk tetap tinggal ketika melihat Ziyan, agar bisa menyaksikan mereka makan malam. Sekitar 5 menit kemudian, beberapa piring pangsit panas diletakkan di meja Rong Sheng. Banyak orang menganggap aneh jika mereka memakan pangsit. Ini karena setiap daerah memiliki kebiasaan malam tahun baru yang berbeda. Dengan kata lain, orang-orang di utara akan merasa aneh jika melihat seseorang makan kue beras di sampingnya saat tahun baru. Tiba-tiba, di meja Rong Zhenxing, seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun berkata dengan penuh harap, aku juga ingin makan pangsit. Mendengarnya, Wang Xibei tidak dapat menahan diri untuk menepuk meja. Kamu mau makan apa? Kamu belum kenyang. Desir. Seluruh restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Wang Xibei dengan takjub. Istri kepala keluarga kesal karena para pendatang baru tidak menyambutnya. Sesuai dengan yang mereka harapkan. Saat itu, Wang Xibei sepertinya menemukan kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya. Ia menatap anak laki-laki itu dan berkata, Wei Xi, kamu sudah cukup, bukankah kamu bilang mau tidur? Kalau begitu kamu bisa kembali beristirahat, tidurlah lebih awal, dan bangun pagi besok untuk mengunjungi kakekmu bersama ayahmu. Ingat, ketika kamu berkunjung ke rumah orang lain, kamu harus menyapa mereka dengan hangat terlebih dahulu. Ini adalah sopan santun dan aturan. Kalau kamu tidak mengerti ini, kamu akan menjadi bahan tertawaan. Mendesis. Banyak wajah orang berubah saat mendengar ini. Jelas sekali, dia sedang memperingatkan orang-orang di meja Rong Sheng. Bab 584 tidak bahagia. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke meja Rong Yong. Dia mengatakannya di depan semua orang, yang mungkin mempermalukan anggota keluarga di cabang Rong Sheng. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. Karena Wang Xibei, istri kepala keluarga, yang memarahi orang lain. Ia memiliki otoritas atas mereka. Dan pihak lainnya adalah cabang Rong Sheng dan Tuan ke-6, yang relatif terlalu membumi, bahkan jauh dari inti keluarga. Jika pihak lainnya adalah Rong Fan, seorang mayor yang merupakan cabang Tuan kedua, atau Rong Jin, seorang pengusaha kaya yang merupakan cabang Tuan ketiga, akankah dia berbicara seperti itu? Jelas, dia tidak bisa melakukan hal yang sama dalam kasus itu. Namun, kekuatan Rong Sheng lemah, dan dia berani berdebat dengan Wang Xibei di tempat umum seperti itu, yang berada di luar kendalinya. Faktanya, orang lain di tempat kejadian tidak menaruh simpati kepada Rong Sheng, dan bahkan berpikir bahwa mereka harus ditegur. Bahkan Rong Zhenxing, sang patriark, terdiam dan tidak melirik sedikit pun ke arah Rong Sheng, yang menunjukkan sikapnya. Setelah kejadian mengejutkan tadi, alih-alih terkejut, semua orang justru penasaran dengan kedatangan Ziyan. Mereka semua menunggu sesuatu yang penting terjadi. Beberapa orang berbisik, kenapa mereka tidak memberitahu kepala suku sebelumnya bahwa mereka akan membawa seseorang. Pantas saja mereka dimarahi. Ya, itu salah mereka. Tapi aku tidak peduli sekarang. Aku penasaran siapa gadis cantik di samping Ziyan itu. Petik 2. Di bawah tatapan semua orang, wajah Rong Sheng sedikit berubah. Sumpit Ziyan berhenti, dan Zhang Han menatap Wang Xibei dengan acuh tak acuh. Rong Sheng langsung meletakkan sumpitnya dan menatap Wang Xibei dengan marah. Rong Sheng menatap Meng Meng dan berkata, ayolah, Meng Meng harus makan lebih banyak pangsit. Pangsit ini benar-benar lezat. Aku memesannya khusus untukmu, dan aku tidak pernah mengundang orang lain untuk memakannya. Terima kasih, kakek. Meng Meng mengucapkan terima kasih sambil perlahan memakan pangsitnya. Haha, gadis yang cantik. Jia Wei tersenyum, lalu menatap Zhang Han dan Ziyan dan berkata, Han dan Yan, kalian juga harus makan lebih banyak. Oke, terima kasih. Ziyan menjawab sambil tersenyum. Senyumnya membuat banyak orang yang hadir tercengang. Wang Xibei semakin tidak puas. Ia mendengus dan membanting sumpitnya ke meja. Suara ledakan itu membuat restoran menjadi lebih sunyi. Sheng dan Yong. Wang Xibei tersenyum penuh arti kepada mereka, kalian membawa mereka pulang untuk tahun baru, dan sebagai orang tua mereka, bagaimana mungkin kalian tidak mematuhi aturan? Kami masih duduk di sini. Kalau kalian meremehkan kami, kalian bisa kembali ke kamar untuk makan malam daripada tinggal di sini. Jia Wei,
kamu istri Yong, kenapa kamu tidak peduli padanya? Di samping itu, kali ini, tanpa menunggunya melanjutkan, Rong Jiaxin tak kuasa menahan diri untuk berdiri, mengerutkan kening, dan berkata, Wang Xibei, berhenti bicara seperti itu. Otoritas apa yang kau miliki? Kalau kau ingin bicara, katakan saja. Kalau tidak bisa, diam saja. Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ledakan. Seluruh restoran menjadi sunyi. Mereka yang tidak mengenal Rong Jiaxin sangat terkejut. Kenapa dia tidak takut sama sekali pada Wang Xibei? Wajah Wang Xibei memerah karena marah. Ia begitu marah hingga melompat dari tempat duduknya. Saat hendak mengatakan sesuatu, Rong Zhenxing, sang patriark, berkata, cukup, makan malam tahun baru hampir selesai, kalau kalian ingin kembali beristirahat, silakan saja, rapat tahunan besok adalah hal yang harus kalian pertimbangkan. Mendengar kata-kata Rong Zhenxing, Wang Xibei berhenti bicara meskipun masih marah. Ia tidak lagi menatap Rong Jiaxin. Wang Xibei tahu bahwa anggota keluarga suami Rong Jiaxin semuanya kuat dan berpengaruh, baik di kalangan bisnis maupun kalangan seni bela diri, jadi dia tidak berani memprovokasinya, apalagi Wang Ming duduk di dekat Rong Jiaxin. Rong Changjiang kerap memuji keluarga Wang saat mendengar Wang Ming telah maju ke tahap Grandmaster bela diri, dan Rong Jiaxin telah maju ke tahap Master tingkat surga. Jadi meskipun dia tidak puas, dia hanya bisa menutup mulutnya saat berhadapan dengan Rong Jiaxin. Adik Rong Zhenxing, Rong Zhenmou, seorang kepala lalu lintas, juga berkata, hari ini tahun baru. Jangan terlalu khawatir soal etiket, kakak ipar. Kakak saya benar. Yang penting sekarang adalah rapat tahunan besok. Baik, Bu. Pada saat ini, putra Rong Zhenxing juga menatap Wang Xibei dan berkata, bergembiralah. Kalau ibu serius, ibu akan kalah. Jangan pedulikan hal-hal yang tidak penting. Wang Xibei berdiri dan mendengus dingin, kau benar. Makan malam tahun baru sudah selesai. Aku akan kembali memakai masker. Ayo pergi. Rong Zhenxing, sang patriark, juga berdiri. Di sekitar mereka, beberapa tetua berdiri untuk pergi. Rong Fan, wali kota cabang guru kedua, dan Rong Jin, pengusaha kaya dari cabang guru ketiga, semuanya bangkit dan pergi. Hampir 80% tetua kembali ke keluarga kecil, mereka masing-masing untuk merayakan tahun baru. Ada sejumlah besar anak muda, sekitar 20 tahun, yang tidak mau berdiri sama sekali dan berkata, saya belum cukup. Mereka keluar dari restoran sambil mengobrol. Ketika mereka pergi, mereka semua melihat ke arah Zhang Han. Sebenarnya, para tetua itu juga penasaran dengan Ziyan. Lagi pula, dia adalah bintang besar. Dan anak kecil itu sepertinya adalah anak mereka berdua, tetapi mereka tidak tahu persis situasinya. Namun mereka tidak berani bertanya tentang hal itu karena mungkin akan memprovokasi Wang Xibei. Lagi pula, dia bisa membujuk sang patriark karena dia adalah istrinya, jadi tidak ada yang pergi untuk menyambut Zhang Han, Zhang Li, dan Ziyan. Suasana seperti itu juga membuat Meng Meng merasa aneh. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa keluarga mereka tampaknya tidak disambut. Meng Meng menatap Zhang Han dan bertanya dengan suara rendah, Pak, mereka tidak menyukai kita, kan? Wajah Zhang Han sedikit berubah, dan ia merenung selama 2 detik. Ia dengan tenang menatap ke arah Wang Xibei, lalu mengalihkan pandangannya ke Meng Meng. Dengan ekspresi lembut, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala mungilnya dan berkata, mungkin. Ayah bilang tidak semua orang menyukai kita. Apa yang harus kita lakukan pada orang-orang itu? Meng Meng memikirkannya, lalu berkata dengan sedikit keluhan, entahlah. Kenapa mereka tidak menyukai kita? Apapun alasannya, kami tidak peduli dengan ide-ide mereka, karena ide-ide mereka tidak berharga, jawab Zhang Han. Gaya akting Zhang Han adalah melindungi dan peduli pada orang-orang yang seharusnya ia lindungi dan pedulikan, bukan hanya menjadi orang baik. Dan ia tidak pernah merasa dirinya orang baik. Di dunia kultivasi yang begitu luas, tak seorang pun bisa disebut orang baik. Setiap orang punya definisi sendiri tentang apa yang baik atau buruk. Zhang Han juga punya standar dan mengajarkan aturannya sendiri kepada Meng Meng selangkah demi selangkah. Setelah mendengar kata-kata itu, Ziyan mengerutkan bibirnya tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah berhubungan dengan dunia seni bela diri, pandangan Ziyan tentang pendidikan juga berubah. Hei, apapun yang mereka lakukan, mari kita nikmati saja hidangannya, kata Zhang Li sambil mendengus. Ya, kenapa kita harus cari masalah di festival musim semi? Wang Ya menimpali. Meskipun pernikahan pertamanya tidak sempurna, setelah tinggal di keluarga Wang, dia merasa semua orang damai dan ramah. Sebenarnya, aku ingin memberitahu mereka identitas Han tadi, tapi saat itu, sikap Wang Xibei sedang tidak baik. Kurasa tidak perlu mengatakan yang sebenarnya padanya. Nanti kalau sudah jadi direktur, aku akan bicara berdasarkan fakta. Rong Yong menggelengkan kepalanya. Ada apa? Katakan saja dan buat mereka takut setengah mati, kata Rong Seng lebih tegas. Dia tidak peduli dengan sikap siapapun. Baiklah,
baiklah. Rong Jiaxin menggelengkan kepalanya dengan enggan dan berkata, jangan bilang begitu. Ayo kita nikmati hidangannya dan pergi menonton kembang api setelah makan malam. Kembang api. Mata Meng Meng berbinar penuh minat. Dia ingat bahwa di Sanadunya, kembang api sangat indah. Ya, nanti akan ada kembang api di rumah kita, kata Rong Seng sambil tersenyum. Papa, Mama, aku sudah kenyang. Mendengar itu, Meng Meng meletakkan sumpitnya. Bagaimana Meng Meng bisa makan begitu sedikit? Kamu harus makan lebih banyak sekarang karena kamu sudah besar, kata Jia Wei sambil tersenyum. Aku tidak bisa makan terlalu banyak di malam hari. Nanti aku gemuk, kata Meng Meng serius. Semua orang di meja itu merasa terhibur. Dengan kehadiran gadis semanis itu, suasana akan selalu aktif. Bab 585 Pertemuan Tahunan. Meng Meng tampaknya tidak makan banyak, tetapi sebenarnya ia sudah kenyang. Ada hampir 20 hidangan di sini, dan ia menggigit setiap hidangan beserta beberapa pangsit. Meskipun tidak menjadi masalah apakah Zhang Han makan lebih banyak atau lebih sedikit, Ziyan makan lebih sedikit di malam hari. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu duduk di meja makan dan mengobrol dengan yang lain. Ditemani Meng Meng, si gadis kecil yang manis, suasana di ruangan itu segera menjadi santai dan aktif. Mata yang lain berbinar-binar. Mereka jelas berniat ke sana untuk menanyakan kabar para pendatang baru, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Karena itu, mereka duduk di satu sisi dan memperhatikan Ziyan sambil minum atau makan buah. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Han melihat semua orang hampir selesai, lalu ia melihat jam dan berkata, sudah hampir pukul 10:30. Ayo kita keluar untuk melihat apakah ada kembang api. Lalu kita kembali ke kamar untuk beristirahat. Meng Meng sudah mengantuk. Zhang Han telah memperhatikan Meng Meng, yang baru saja menguap 2 kali. Meng Meng biasanya tidur sekitar pukul 10 malam, dan paling lambat sebelum pukul 11 malam. Ia linglung dan kelelahan, karena sudah hampir pukul 11:30 malam, dan ia sudah bermain seharian. Mendengar perkataan Papa, Meng Meng mengangguk dan menjawab dengan serius, baiklah, mengapa pertunjukan kembang apinya belum dimulai? Semua orang yang hadir terhibur olehnya. Tiba-tiba, wus, bang, suara kembang api terdengar, dan mereka melihat cahaya warna-warni menerangi langit malam. Meng Meng merasa gembira, ia menoleh ke arah Zhang Han. Wah, ayo, ayah, aku ingin lihat. Baiklah, ayo kita pergi dan menikmati kembang apinya. Zhang Han dengan lembut menyentuh wajah merah muda Meng Meng, lalu berdiri dan menggendongnya, lalu berjalan menuju pintu restoran. Mama, cepatlah, teriak Meng Meng pada Ziyan yang sedang meraih tas tangannya. Aku ikut. Ziyan cepat-cepat mengambil tas tangannya dan bangkit untuk mengikuti mereka. Rong Seng, Rong Yong, Zhang Li, dan Zhou Fei juga berdiri. Makan malam tahun baru telah usai, dan mereka semua keluar untuk menonton kembang api. Adegan ini membuat lebih dari selusin pria dan wanita muda sedikit pusing. Banyak di antara mereka saling memandang. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan gadis cantik itu? Ya, dia memanggilnya Mama. Sialan. Beritanya sungguh mengejutkan. Ziyan punya anak perempuan. Dia punya suami. Hebat sekali suami Dewi itu ada hubungannya dengan keluarga kita. Saya merasa seperti telah menemukan rahasia yang memalukan. Mereka sudah keluar, bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Ayo pergi. Cepat. Setelah Zhang Han dan yang lainnya keluar dari restoran, para pemuda dan pemudi di restoran itu tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berlari ke pintu satu demi satu. Mereka mengikuti Zhang Han, dia berjalan menuju alun-alun kecil di depan restoran. Pada saat itu, kembang api sedang bermekaran di langit. Meng Meng menatap mereka dan merasa bingung. Aneh sekali. Apa yang aneh? Tanya Zhang Han. Kok kembang api di sini bisa sekecil itu? Kembang apinya nggak sebesar kembang api papa untuk mama atau kembang api papa untuk Meng Meng. Terlalu kecil, kata Meng Meng sambil cemberut. Yah, Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia telah lama mempersiapkan kembang api itu untuk Ziyan, yang ukurannya besar, kembang api itu menerangi seluruh teluk bulan baru. Bahkan orang-orang di distrik Zukong pun dapat melihatnya dengan jelas. Kembang api yang mekar di atas gunung bulan baru juga merupakan kembang api ajaib, dan Zhang Han menggunakan beberapa kemampuan magis untuk memenuhi seluruh langit dengan kembang api tersebut. Tentu saja, kedua pertunjukan kembang api itu jauh lebih indah daripada kembang api skala kecil yang disiapkan oleh keluarga Rong. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kembang api di sana sepadan dengan kembang api dari tempat lain di langit malam, menciptakan suasana tahun baru yang ceria. Setelah beberapa menit, di akhir pertunjukan kembang api, Paman, Bibi, seorang anak laki-laki gemuk berusia 17 atau 18 tahun berlari menghampiri mereka dan menyapa sambil tersenyum. Lalu ia menatap Meng Meng dan berkata, dia manis sekali, aku sampai tak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Tentu saja, tahukah kamu siapa yang melahirkannya?
Rong Han mengenal anak laki-laki itu, jadi dia bercanda. Paman, apakah kakak laki-laki ini putra Bibi Jiali? Tanya anak laki-laki itu dengan rasa ingin tahu. Ya, dia Zhang Han, kamu bisa memanggilnya kakak. Rong Seng mengangguk. Senang bertemu kalian, kakak Zhang Han dan kakak Ziyan. Wah, kalian berdua cantik sekali, dan putri kalian juga cantik. Keluarga yang sempurna, sempurna. Anak laki-laki itu tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Dia tampak konyol dan naif, yang membuat Ziyan dan Zhang Li tertawa. Nak, apa ada yang harus kamu lakukan di sini? Tanya Rong Seng. Haha, paman, pintar sekali. Aku mau CD dan foto yang ada tanda tangan Kak Ziyan. Dan akan lebih bagus lagi kalau dia mau tanda tangan di kaosku. Ngomong-ngomong, bolehkah aku berfoto dengannya? Anak laki-laki itu menatap mereka dengan penuh harap. Aku juga menginginkan ini, sebuah suara lemah terdengar dari samping. Dia adalah seorang gadis berusia 16 tahun, sedikit pemalu. Saya juga. Tiba-tiba, belasan pemuda dan pemudi mengepung mereka. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa membawa pergi mamaku. Meng sedikit bingung dan melambaikan tangan kecilnya untuk menolak. Mereka tidak mencoba membawaku pergi, jawab Ziyan sambil tersenyum. Ia menatap orang-orang di depannya dan berkata, aku tidak melakukan persiapan apapun. Besok tidak apa-apa. Aku akan menyiapkan beberapa CD bertanda tangan sebelumnya. Oke, terima kasih, saudari Ziyan. Anak laki-laki gemuk itu sangat gembira. Kedatangan sekelompok anak muda membuat Ziyan dan Zhang Li merasa jauh lebih baik. Mereka tampaknya sangat populer di kalangan generasi muda keluarga Rong, meskipun sikap kepala keluarga dan para pengikutnya agak menjijikkan. 2 menit kemudian, Zhang Han menatap Meng Meng dan berkata, putriku mengantuk. Ayo kita kembali tidur. Meng Meng meringkuk dalam pelukan Zhang Han, bersandar di bahunya dan bergumam, aku ingin mendengarkan cerita papa. Rong Seng mengantar Zhang Han dan keluarganya kembali ke kediaman mereka. Kondisi di sana tidak begitu memuaskan dan tidak ada satu villa pun yang tersedia untuk keluarga Zhang Han yang beranggotakan 3 orang. Oleh karena itu, mereka tinggal di lantai 2, sementara keluarga Rong Jiaxin tinggal di lantai bawah. Meng Meng ingin mendengar ceritanya, tetapi dia tertidur dalam perjalanan pulang. Kembali ke kamar tidur, Zhang Han dengan lembut membaringkan Meng Meng di sampingnya, lalu memeluk Ziyan dan tertidur. Malam itu sunyi. Keesokan paginya, mereka sarapan di Villa Rong Seng setelah mereka bersiap-siap. Setelah sarapan, Rong Seng ragu-ragu sejenak dan berkata, pukul 10 nanti, pertemuan tahunan keluarga Rong akan dimulai. Ada beberapa anggota di cabang kami, dan hanya sedikit yang datang untuk mendukung kami. Maukah Anda menghadiri pertemuan bersama kami, karena Anda sudah kembali untuk festival musim semi ini? Cabang kita sudah lama tidak berkembang, Rong Yong menggema dan mendesah. Baiklah, kami akan pergi bersamamu, jawab Wang Ming. Wang Ming bersedia membantu kerabat Rong Jiaxin. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk menghadiri pertemuan tahunan bersama. Saat itu pukul 9.50 pagi, Ziyan dan Zhou Fei memakai kacamata hitam sebelum keluar. Pasti banyak orang asing di sana, dan mereka tidak ingin dikenali. Lagi pula, mereka telah memutuskan untuk duduk di barisan belakang, dan bahkan jika dikenali, mereka tidak akan menghadapi masalah besar, karena beberapa pengusaha kaya dan keluarga berpengaruh tidak akan terkejut jika melihat superstar, mereka bahkan memiliki prasangka buruk terhadap mereka. Daerah pemukiman keluarga Rong tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Villa di sisi rumah Rong Seng berada di sebelah kanan. Setelah berjalan keluar villa menyusuri jalan semen menuju pusat kota, mereka melewati beberapa hamparan bunga di sepanjang jalan. Puluhan meter dari depan rumah tua itu, terdapat sebuah villa yang dibangun pada masa Republik Tiongkok, dengan ciri khas aula yang sangat besar dan gerbang yang relatif lebar. Terdapat sebuah lapangan kecil di kedua sisi gerbang, dengan banyak meja dan kursi tertata rapi. Itu diperuntukkan bagi generasi muda keluarga lainnya dan anak-anak kolateral mereka, serta mereka yang akan mengunjungi keluarga Rong di kemudian hari. Saat itu, ada lebih dari 20 orang yang duduk di sana, mengobrol berkelompok. Setelah melihat Zhang Han dan yang lainnya tiba, kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka, menunjukkan senyum ramah dan melambaikan tangan kepada mereka. Ada beberapa orang dengan ekspresi tidak ramah yang menggelengkan kepala. Mereka adalah pengikut Wang Xibei. Zhang Han dan teman-temannya memasuki aula sementara semua orang memperhatikan mereka. Di dalamnya, ada 5 baris sofa kecil, berpusat di ambang pintu, memanjang ke dalam berbentuk kipas. Di posisi paling tengah, Rong Zhenxing, Wang Xibei, Rong Zhenmou, dan sekitar 7 orang asing duduk. Ada beberapa kursi kosong di belakang. Di sisi kiri dan kanan, duduk Rong Fan, seorang mayor, Rong Jin, seorang pengusaha kaya, beserta semua teman dekat dan pengikut mereka. Tentu saja, kursi-kursi itu juga diberi peringkat berdasarkan tingkat kekuatan tertentu. Rong Seng sudah terbiasa dengan ini, jadi ia langsung memimpin dan duduk di barisan belakang tanpa ragu. Kedatangan mereka membuat Wang Xibei merasa tidak nyaman,
karena ia masih ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Di sebelah area Rongseng, ada anggota keluarga cabang master kelima, yang memiliki kekuatan yang sama dengan cabang master keenam, bukan pada tingkat inti. Beberapa menit kemudian, ketika jam menunjukkan pukul 10 pagi, anggota keluarga lainnya tiba satu demi satu. Meng Meng cukup penasaran dengan semua ini. Apa itu rapat tahunan? Dia tidak mengerti, jadi dia duduk di belakang bersama Ziyan dan Zhang Han dan berbisik kepada mereka. Sudah waktunya rapat tahunan ini dimulai. Rong Zhenxing melihat arlojinya, dan pada pukul 10 ia berkata, mari kita buat ringkasan dalam keluarga dulu. Kemudian ia menatap Wang Xibei dan yang lainnya mengikutinya. Wang Xibei mengeluarkan sebuah dokumen dan membacanya dengan lantang, mari saya mulai dengan kinerja tahun lalu. Pertama-tama, di bawah kepemimpinan Zhenxing, kinerja keseluruhan grup keluarga 30% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, dan laba bersih 57% lebih tinggi daripada hasil tahun sebelumnya. Artinya, dividen yang akan Anda terima besok akan 50% lebih tinggi daripada yang Anda hasilkan tahun lalu. Kata-katanya membuat banyak orang tersenyum. Sebagai direktur transportasi, Zhenmo telah membawa 39 koneksi pribadi ke keluarganya dalam 1 tahun, yang merupakan investasi tak berwujud dan penting. Lalu Rong Fan, sebagai mayor, dia juga membawa banyak manfaat bagi keluarga. Berkat identitasnya, kami telah menandatangani 7 kontrak, 5 di antaranya adalah bisnis dengan militer, yang patut didukung. Perusahaan Rongjin semakin besar. Laba bersihnya 190% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan ia telah menandatangani 19 kontrak kerjasama dengan bisnis keluarga, dengan keuntungan sebesar 400 juta yuan. Ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga, dan kontribusi ini jelas bagi semua orang. Di samping itu, selain personel kunci, semua orang yang dinominasikan Wang Xibei tersenyum bangga. Ini menunjukkan bahwa mereka telah diakui oleh keluarga, dan mereka mungkin dapat membuat kemajuan besar di masa mendatang. Ketika seseorang gembira, tentu saja ada yang khawatir. Di akhir pidato Wang Xibei, ke-6 anggota cabang guru kelima merasa sedikit tertekan. Mereka tidak dipuji, jadi mereka merasa bahwa pertemuan tahunan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi yang tidak mereka duga adalah setelah mengumumkan daftar pujian, Wang Xibei mengubah wajahnya dan menatap Rongseng. Sekarang saya akan berbicara tentang mereka yang menghambat keluarga, katanya. Bab 586 Ketidakpercayaan. Beberapa orang yang hadir merasa terhibur setelah mendengar kata-kata Wang Xibei. Bahkan, mereka merasa terkadang mereka tidak terlalu tertarik pada anggota yang dipuji, dan yang dikritik justru membuat mereka merasa lebih baik. Mereka akan sangat puas ketika orang-orang malang itu merasa sangat malu, terhina, dan marah. Pertama-tama, mungkin ada beberapa prestasi di cabang paman kelima, tetapi sepanjang tahun kinerja Anda kurang baik. Misalnya, putra Rongwu telah menimbulkan beberapa masalah sepanjang tahun. Saya ingat dia pernah menyakiti anak direktur Liao dari distrik barat, dan menghabiskan banyak uang untuk menangani masalah ini. Mengenai masalah lainnya, saya akan menyebutkannya satu persatu. Tetapi kalian semua tahu apa yang telah kalian lakukan. Mereka yang tidak bekerja keras harus bersikap baik tahun ini. Jika kalian terus bertindak seperti ini, beberapa posisi kalian akan digantikan. Kata-katanya tidak serius, tetapi wajah beberapa anggota dari cabang guru kelima tampak tegang. Mereka tampak tak berdaya, malu, atau bahkan pucat. Apakah posisi mereka akan berubah? Apakah kita akan diturunkan pangkatnya? Mereka tidak bisa membantah kata-kata Wang Xibei. Bagaimanapun, apa yang dikatakannya memang benar. Namun, niat buruknya membuat mereka marah. Melihat ekspresi tertekan mereka, Wang Xibei mendengus pada dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya ke sisi kanan, tempat Rongseng berada. Saya ingin menekankan kinerja cabang paman ke-6 secara khusus. Wang Xibei menatap mereka dengan ironis. Apakah kamu membuatku malu kemarin? Meskipun aku menahannya kemarin, aku bisa membalasmu hari ini. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya sangat tajam. Sejak awal, paman ke-6 agak pengecut. Saya ingat dia punya 2 putra dan 2 putri. Rongseng yang tertua, Rong Yong yang kedua, Rong Jiali yang ketiga, dan Rong Jiaxin yang keempat. Rongseng adalah orang yang dapat diandalkan dan saya menghargai dia selalu mematuhi aturan, tidak pernah membuat kesalahan. Tapi putra Anda, Rong Nan, agak mengecewakan karena tidak banyak berkontribusi bagi keluarganya. Dia sering pergi ke klub malam, terkadang menyetir mobil, dan membuat masalah. Saya tidak tahu bagaimana Anda mendidiknya. Perkataan dan perbuatan salah anak-anak adalah kesalahan orang tua mereka. Rongseng, kamu harus introspeksi. Sedangkan Rong Yong, kau belum mencapai apa-apa. Kau bisa saja dipromosikan menjadi wakil direktur jenderal tahun sebelumnya, tapi apa yang kau lakukan? Kau begitu arogan sampai selalu menjalankan rencanamu sendiri tanpa berkonsultasi dengan kepala keluarga. Apa hasilnya? Bukankah kau kehilangan posisi wakil direktur?
Sungguh konyol, kau hanya anggota staf biasa di departemenmu, dan aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Aku tidak ingin membahas cabang paman ke-6 lagi. Tapi aku ingin memperjelas semuanya. Apakah kau ingat Rong Jiali, yang bersikeras menikahi pria di Sanjing, meskipun keluarganya menentangnya? Apakah kau melihat akhir hidupnya? Sebuah suara dingin memotongnya dan bergema di aula. Swiss, Swiss, Swiss. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat Zhang Han menoleh untuk melihat Wang Xibei, ekspresi dan matanya sangat tenang. Tetapi mereka dapat mengetahui dari nadanya bahwa dia tidak puas. Sesuai dengan yang mereka harapkan. Di bawah tatapan semua orang, termasuk Wang Xibei, yang raut wajahnya sedikit berubah, Zhang Han melanjutkan, sebagai keluarga besar, Anda membiarkan wanita sebodoh itu memimpin pertemuan tahunan. Apakah itu berarti kepala keluarga Anda terlalu tidak kompeten? Banyak orang yang menatap kejadian itu. Sebelumnya, kritik Wang Xibei terhadap anggota cabang guru kelima tidak terlalu keras, dan mereka dapat menerimanya. Lagi pula, keputusan keluarga ada di tangan Wang Xibei dan suaminya. Mereka tidak dapat membela diri, atau hal itu malah dapat berdampak sebaliknya. Ketika Rong Zheng dikritik, ia ingin segera membantah, tetapi Wang Xibei berbicara lebih cepat daripada dirinya. Saat Rong Zheng masih mempersiapkan pidatonya, Zhang Han mulai berbicara. Rong Yong selalu lebih tenang, seperti anjing tua yang berpengetahuan luas. Meskipun sangat tidak puas, ia berencana menunggu Wang Xibei selesai, lalu ia akan membalas. Tetapi mereka tidak menyangka Zhang Han akan memarahi Wang Xibei tanpa ampun. Mereka tidak menduganya, tetapi Wang Ming dan Rong Jiaxin menduganya. Jika kau tidak menyebut Jiali, Han pasti sudah memaafkanmu, betapapun kejamnya hatimu. Wang Ming tertawa dalam diam. Meng Meng, yang berada di samping Zhang Han, juga merasakan perubahan suasana. Sebagai gadis kecil yang cerdas, ia menutup mulutnya saat ini dan melihat sekeliling dengan mata besarnya yang jernih. Ziyan menjilat bibir merahnya dan terdiam. Ia tak ingin mengatakan apapun. Zhang Li mencibir pada Wang Xibei. Wang Xibei tersipu karena marah. Ada perubahan yang jelas di wajah Rong Zhenxing, kepala keluarga yang duduk di sampingnya, dan saudaranya Rong Zhenmou. Kemarin kau berani menentangku, dan aku sudah memaafkanmu. Kenapa kau masih melakukan ini di pertemuan keluarga tahunan hari ini? Apa kau pikir kami tidak berani mengusirmu? Kau benar-benar tidak punya kesadaran diri. Adapun yang lainnya, seperti Rong Fan, wali kota cabang guru kedua, dan Rong Jin, pengusaha cabang guru ketiga, semuanya memandang Zhang Han dengan penuh minat. Pemuda ini, yang sebelumnya diam saja, sungguh menarik. Mereka tidak menduga dia akan memarahi Wang Xibei. Memang, persis seperti karakter tuan muda Sanjing. Sayang sekali mereka ada di keluarga Rong Linhai, jadi dia tidak bisa bersikap sombong. Selain mereka, yang lain bahkan lebih terkejut dan bingung. Namun, banyak dari mereka diam-diam senang melihat Wang Xibei ditegur. Namun, mereka tahu bahwa sebagai istri kepala keluarga, Wang Xibei memiliki kekuatan besar. Serangan baliknya akan sangat cepat, dan mungkin orang-orang itu akan diusir olehnya. Jadi fokus semua orang secara bertahap tertuju pada Wang Xibei. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Zhang Han, dengan marah berkata, "Apa katamu? Apa kau tidak terlalu lancang? Kamu terlalu lancang." Rong Jiaxin mengangkat alisnya dan berdiri. Ia berkata dengan serius, "Selama kau memimpin pertemuan tahunan, kami hanya akan datang ke sini untuk menemani kakak tertua dan kakak kedua. Kedatangan kami tidak ada hubungannya denganmu, apalagi urusan kami. Lagi pula, Han sudah menoleransimu, dan jika bukan karena status kekerabatanmu, aku khawatir kau sudah dibunuh olehnya. Jangan terlalu bodoh, kau hanya menguji kesabarannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan tuan ketiga pun harus menghormati Han jika mereka bertemu. Kau mengerti? Apa yang ku mengerti? Haha." Saat itu, pikiran Wang Xibei juga dipenuhi amarah. Meskipun takut pada Rong Jiaxin, ia berkata sambil mencibir, "Aku ingin bilang, kalau kau tidak mau tinggal di sini, atau kalau kau merasa aku tidak layak melayanimu, kau boleh pergi sekarang. Tidak ada yang mau kau tinggal di sini." Pada saat ini, Rong Zhenxing berdiri, menatap Rong Zheng, dan berkata perlahan, "Xibei benar. Meskipun dia mungkin sedikit tidak sopan, aku merasa kamu bahkan lebih tidak sopan." "Patriark, itu urusannya sendiri." Rong Yong berdiri dan menjawab, "Cabang kita memang berkontribusi untuk keluarga. Pertama, saya akan menjadi direktur di kantor Yilin. Tahun lalu, kita tetap di tempat yang benar dan tidak membuat kesalahan atau menimbulkan banyak masalah bagi keluarga kita. Kalaupun ada masalah, bukankah posisi saya sebagai direktur sudah cukup? Wajar jika ada lebih banyak anggota dan lebih banyak kontribusi di cabang-cabang besar. Meskipun jumlah anggota di cabang saya lebih sedikit, saya akan menjadi direktur dengan kekuatan besar. Bukankah itu sudah cukup? Yilin adalah wilayah yang dikenal sebagai kawasan orang kaya, bersebelahan dengan kawasan pembangunan. Kantor Yilin, atau administrasi Yilin,
terutama bertanggung jawab atas pengembangan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar, dan memiliki wewenang untuk mengawasi serta mengalokasikan sumber daya lahan. Dapat dikatakan bahwa Rong Yong akan menguasai urat nadi kehidupan banyak pengusaha kaya. Jabatan ini memberinya kekuasaan yang sama dengan Rong Zhenmao. Namun, Wang Xibei tertawa dan berkata, "Kamu Direktur Yilin. Bercanda, kan? Rong Yong, kenapa kamu malah tambah repot sekarang? Aku baru saja bicara dengan Direktur Ma di telepon 2 hari yang lalu, dan dia baik-baik saja. Kamu sedang mengumpatnya. Jangan melakukan hal bodoh," kata Direktur Rong Zhenmao sambil mengangkat alisnya dan berkata dengan suara berat, "Terutama Rong Yong, kau masih di dalam sistem dan harus berhati-hati dengan kata-katamu. Untungnya, kau mengatakannya kepada keluargamu sendiri, bukan di depan umum. Kalau tidak, kau akan disalahkan atas kata-katamu." Desir. Wajah Rong Yong menjadi gelap, bagaimana aku bisa bercanda dengan ini? Dia mengatakan yang sebenarnya. Rong Seng berdiri dan menimpali, "Adikku akan dipromosikan menjadi direktur, sesuai janji Sekretaris Liu." Itu tidak mungkin bohong. Berhenti. Wajah Rong Zhenmao sedikit berubah karena ia tak tahan lagi. "Jangan bercanda dengan Sekretaris Liu. Ini terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Bagaimana ini bisa jadi lelucon?" Rong Seng menggertakkan giginya dan berkata, "Tahukah kau kenapa Sekretaris Liu menemui kita secara langsung? Itu karena Han. Aku bisa bilang dia seorang jenderal. Kau mengerti?" Gemerincing. Perkataannya bagaikan batu yang dilempar dan menimbulkan ribuan riak. Tapi kenapa tatapan mereka agak aneh? Rong Zhenmao menutupi dahinya dengan tangan dan berkata tanpa daya, "Oke, katakan saja sesukamu. Seseorang akan datang ke sini, dan jika kau berani mengatakannya lagi, aku tidak akan memaafkanmu." Haha, Wang Xibei mencibir. Ketika wanita itu hendak berkomentar, Rong Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, semuanya, hentikan, ini sudah jam 11:25 dan para tamu sudah datang, sudahlah, jangan bicara omong kosong, Saudari Wang, meskipun kau agak tidak sabaran, kau sebenarnya sedang membantu keluarga Rong dan kami semua mengerti itu, sekarang, lebih baik kau tenang dulu, soal Seng dan Yong, kau juga harus memahaminya, meskipun kata-kata Saudari Wang agak kasar, dia wanita yang baik dan kau tidak boleh menganggapnya terlalu serius." "Apa yang kukatakan itu benar?" Rong Seng menjelaskan dengan cemas. Ekspresinya mengejutkan banyak orang. "Itu tidak mungkin." Tak seorang pun mempercayainya, terutama Rong Fan, yang jelas tahu apa arti kata jenderal. "Baiklah, baiklah." Nada bicara Rong Fan lembut, yang menenangkan kerumunan. "Sudahlah, kita sudahi saja. Selamat tahun baru semuanya. Jangan terlalu memikirkan urusan yang lain. Para tamu akan datang, dan mungkin kita bisa membicarakannya di akhir rapat tahunan." Wang Xibei mendengus, lalu menoleh untuk berhenti berdebat dengan Rong Seng. Rong Zhenxing, kepala keluarga, juga mengerutkan kening pada Rong Seng. Setelah berbalik, ia menggelengkan kepalanya sedikit. Dari ekspresinya, dapat terlihat bahwa dia sama sekali tidak menyukai Rong Seng dan cabangnya. Bab 587 bukan seorang jenderal. "Kamu tidak percaya?" Rong Seng, yang lebih terus terang, tak tahan lagi. Saat ia hendak mengatakan sesuatu dengan marah, Jia Wei buru-buru meraih lengannya dan berbisik, "Jangan gegabah." Pada saat ini, mayoritas orang mungkin akan kesal jika dia terus berdebat. "Kenapa?" Rong Seng menatap Jia Wei dengan bingung. "Kakak, duduklah dulu. Mereka akhirnya akan tahu kebenarannya dan kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Kita tunggu saja reaksi mereka," bisik Rong Yong. Dia tenang seperti biasa, dan dia tahu bahwa begitu dia dipromosikan ke jabatan direktur di kantor Yilin, dia akan. Han. Rong Jiaxin, yang duduk di belakang, menoleh ke arah Zhang Han dan berkata, "Kau tidak mau repot-repot berdebat dengan orang seperti dia." "Ya, mereka tidak percaya padaku, hanya karena mereka picik. Tapi mereka bahkan belum pernah mendengar tentangmu, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat rendah. Kalau tidak, mereka pasti sudah tahu tentangmu." Wang Ming menggelengkan kepalanya sedikit. "Ya, mungkin Tuan Ketiga sudah mendengarnya, tapi tak satu pun dari mereka yang datang untuk menghadiri rapat. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Setidaknya harus ada orang dalam yang datang untuk menghadiri rapat," keluh Rong Jiaxin. "Tidak ada yang serius." Melihat ini, Zhang Han tersenyum tipis dan berkata, "Mereka sedang sibuk membuat terobosan di halaman belakang." Ketika dia keluar, Tuan Ketiga keluarga Rong kemungkinan besar akan mencapai tahap Grandmaster menengah. Namun, dari segi kekuatan, dia masih kalah dari Han, dan tetap harus sangat menghormatinya. Mereka akan segera terkesima olehnya. Kenapa kamu terlihat begitu bahagia? Apa kamu menganggap semua ini komedi?" Rong Jiaxin meraih pinggang Wang Ming dan menyerangnya berulang kali. Meng Meng yang terus melihat sekeliling, mengalihkan pandangannya ke Ziyan dan berbisik, "Mama, mereka tidak menyukai kita." Ziyan menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, mereka hanya membicarakan sesuatu."
Meng Meng berbalik dengan tidak senang. Keluhan Meng Meng yang kekanak-kanakan berbeda dengan keluhan orang dewasa, sehingga membuat para pendengar menikmatinya. Bahkan Wang Ning dan Rong Jiaxin pun terhibur olehnya. Meng Meng mengerutkan bibir, menggenggam tangan Zhang Han dengan tangan kanannya, dan bergumam, kalau begitu kita abaikan saja. Papa bilang kalau orang lain tidak suka, kita bisa abaikan saja. Kita main sendiri saja tanpa mereka. Meng Meng benar-benar pandai mengatur suasana. Rong Jiaxin, Wang Ning, Wang Ya, dan Zhang Li, yang tadinya kesal, kini tersenyum setelah komentarnya. Mereka semua fokus menghibur Meng Meng dan tidak lagi memperhatikan pertemuan tahunan. Jadi mereka mulai mengobrol, dan tak lama kemudian waktu menunjukkan pukul 10:35 pagi. Semua orang berbicara dengan suara pelan, dan mereka menebak teman-teman kuat dari cabang mana yang akan tiba terlebih dahulu. Selama periode ini, Wang Xibei juga telah tenang dan mengobrol dengan anggota keluarga inti seperti Rong Jin. Tiba-tiba, seorang pria berjas dengan buku harian hitam berdiri di pintu berkata dengan suara keras, "Ketua Fan dari perusahaan keuangan Li Feng ada di sini." Mendengar kata-katanya, orang-orang di aula mulai berdiskusi. Perusahaan keuangan Li Feng. Aku tidak menyangka yang pertama muncul begitu kuat. Ketua Fan sangat berkuasa. Di usianya yang baru 36 tahun, kekayaannya mencapai 1,3 miliar yuan, sungguh luar biasa. Lebih dari semenit kemudian, 3 orang memasuki aula. Pria yang bertugas berpakaian rapi dan bersih, layaknya pria sukses. Seorang pengusaha berusia 36 tahun dengan kekayaan lebih dari 1 miliar yuan sangat sukses di mata kebanyakan orang. Dia pasti teman paman kedua, kan, bisik Rong Han. Selama ada beberapa pengusaha berpengaruh yang hadir, mereka berteman dengan Rong Zhenxing atau Rong Jin. Hanya sedikit dari mereka yang berteman dengan orang lain. Sesuai dengan yang mereka harapkan. Rong Jin berdiri sambil tersenyum dan berjalan beberapa langkah untuk berjabat tangan dengan pengunjung itu. Fan, merupakan suatu kehormatan besar bagimu untuk datang ke sini secara langsung dari tempat yang begitu jauh. Saudara Jin, hari ini rapat tahunan keluargamu. Bagaimana mungkin aku tidak hadir langsung di acara sebesar ini? Aku hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kerjasama kita baru saja dimulai, dan aku harap aku bisa datang ke rapat tahunanmu setiap tahun ke depannya. Ketua Fan tertawa. Tentu saja. Jangan terlalu sopan, Ketua Fan. Silakan duduk. Rong Jin secara pribadi menyambut Ketua Fan dan anak buahnya di tempat duduk mereka. Selama waktu ini, Ketua Fan dengan hangat menyapa Rong Zhenxing dan para pengikutnya. Lama tak berjumpa. Patriark Rong, Kepala Suku Rong, Mayor Rong, dan semuanya. Selamat tahun baru. Senang sekali Anda datang. Silakan duduk. Rong Zhenxing mengangguk dan tersenyum. Fan Hui, seorang pendukung dengan sumber daya keuangan, tentu saja merupakan tamu terhormat dalam pertemuan tahunan keluarga Rong. Setelah mereka duduk, kedua pria yang mengikuti Ketua Fan menyapa orang-orang di sekitar mereka satu persatu. Kemudian Wang Xibei dan Rong Zhenxing berbincang dengan mereka. Karena mereka datang ke sini karena Rong Jin, mereka terutama ditemani olehnya. Setelah Ketua Fan duduk, sekelompok tamu datang untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada keluarga Rong. Ketua Jiang dari Suzhou Rongan Technology Co., Ltd., ada di sini. Wang Jindong dari keluarga Wang di distrik barat ada di sini. Ketua Sudari Fengu Machinery. Kepala Seksi Liu dari Biro Yilin. Rekan Rong Yong masuk dan langsung menuju ke tempat duduk tuan rumah dan berkata dengan antusias, Patriark Rong dan Kepala Rong, selamat tahun baru. Terima kasih. Rong Zhenxing mengangguk sambil tersenyum. Wang Xibei mendengus. Kepala Seksi Liu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jabatannya di sini sangat rendah dan pengaruhnya sangat kecil. Ia bahkan sedikit gelisah melihat para selebritas duduk di belakang Patriark Rong. Akhirnya, ia mendekati Rong Yong. Dia melihat ke area di mana dia telah diatur untuk duduk. Kenapa? Yong, kenapa cuma kamu di sini? Nggak ngajak yang lain? Wajah Rong Yong membeku. Liu menyadari kesalahannya ketika melihat ekspresi Rong Yong. Ia tersipu dan tersenyum canggung. Mungkin dialah satu-satunya orang yang diundang Rong Yong. Untungnya, 3 atau 5 orang lagi datang satu demi satu, dan Liu tidak merasa kesepian lagi. Semua pengunjung terkejut melihat Ziyan hadir, tetapi mereka tidak ingat namanya. Dia tampak familiar. Di mana aku pernah bertemu dengannya. Pada kesempatan ini, tidaklah nyaman bagi mereka untuk mendatanginya dan menanyakannya secara halus. Adapun orang-orang di alun-alun kecil di luar, termasuk anak-anak kolateral dan sejumlah anggota keluarga dekat, mereka duduk di kedua sisi, melihat ke dalam lewat jendela dan berdiskusi. Wow, sang patriark telah mendapatkan banyak teman baru dalam beberapa tahun terakhir. Senang sekali mereka bisa akrab dengan begitu banyak selebritas. Lihat saja bagian belakangnya, dan kau akan menemukan hanya ada sedikit orang di sekitar Paman Rongseng. Ini melibatkan hubungan sosial, yang dibutuhkan semua orang. Seperti kata pepatah, lebih mudah berjalan dengan lebih banyak teman.
Singkat kata, pertemuan tahunan keluarga Rong masih sangat meriah. Selama obrolan, beberapa rencana kerjasama dicapai antara tamu dan tuan rumah, yang membuat semua orang sangat puas. Area tenang di tepi aula, tempat Rong Zheng berada, juga sangat ramai saat itu. Zhang Han, Ziyan, Rong Jiaxin, dan Zhang Li ada di sekitar Meng Meng. Mereka sesekali membawakan mainan dan camilan untuknya, menciptakan suasana yang sangat santai. Saat itu pukul 12.20 siang. Suara mendesing. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun masuk dengan tergesa-gesa. Dilihat dari energi kinya, Zhang Han tahu bahwa pria itu adalah seorang seniman bela diri dari keluarga Rong, seorang master alam bumi. Dia berjalan cepat ke arah Rong Zhenxing, sang patriark. Rong Zhenxing berdiri untuk menyambutnya. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Pria parubaya itu membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada Rong Zhenxing, yang wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian pria parubaya itu berbalik dan pergi dengan cepat. Ketika dia sampai di sisi pintu, dia tiba-tiba melihat Ziyan. Dia menoleh saat berjalan. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya untuk melihat wajah Zhang Han dan Ziyan dan mengamati mereka dengan saksama. Dia berjalan keluar aula sambil berpikir, mereka terlihat sangat familiar. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi terburu-buru karena masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Kabar baik. Rong Zhenxing bertepuk tangan sambil tersenyum. Melihat semua orang terdiam, ia berkata dengan suara lantang, Tuan ketiga keluarga Rong telah mencapai tingkat yang lebih tinggi di bidang itu. Beliau adalah pendukung terkuat kami dan orang yang paling peduli pada keluarga. Saya harap Anda dapat belajar darinya. Wow, dia berhasil. Ketua Fan terkesiap kaget, lalu buru-buru berdiri dan membungkuk. Selamat, keluarga Rong pasti akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Di hari pertama tahun baru, ada kabar baik. Klan Rong akan menjalani tahun yang lancar. Banyak orang bergema, yang membuat Rong Zhenxing dan Wang Xibe tertawa kegirangan. Zhang Han mengamati halaman itu dengan indera jiwanya, dan mendapati Rong Changjiang telah berhasil menerobos. Saat itu, ia sedang duduk bersila, melakukan penyesuaian terakhir. 12 orang di sebelahnya tampak lelah, tetapi mereka semua tersenyum. Siang harinya, para tamu pergi satu per satu. Berkat kabar terobosan Rong Changjiang, beberapa perjanjian kerjasama antara mereka dan keluarga Rong pun semakin berkembang. Setelah para tamu pergi, keluarga Rong berkumpul. Wang Xibe mengangguk kepada Rong Zhenxing dan yang lainnya, lalu berdiri dan berkata, pertemuan tahunan tahun ini sudah selesai. Semua orang boleh pulang sekarang. Kita akan mengunjungi beberapa keluarga satu per satu. Ngomong-ngomong, tepat saat mereka hendak keluar, Wang Xibe melirik Rong Zheng dan mendengus, kita semua sudah melihat pentingnya hubungan antar pribadi. Semoga beberapa orang tidak lagi menyombongkan diri, mereka seharusnya melakukan sesuatu yang praktis daripada menjadi ngengat keluarga. Wang Xibe, Rong Zhenxing, Rong Zhenmao, Rong Fan, dan Rong Jin pergi bersama. Kecuali Rong Zhenxing, tidak ada yang membawa istri mereka. Mereka semua tahu kepada siapa Wang Xibe mengucapkan kata-kata itu. Haha, Rong Zheng mencibir dan melambaikan tangannya. Ayo kita kembali dan mengadakan pesta sendiri. Mereka pergi dan kembali ke villa Rong Zheng untuk makan siang. Sedangkan Wang Xibe, Zhang Han tidak ingin terlalu memperhatikannya. Zhang Li dan yang lainnya juga memilih untuk mengabaikannya. Mereka tidak ingin Wang Xibe memengaruhi suasana hati mereka, asalkan ia tidak terlalu banyak bicara. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kebenaran sering terungkap oleh orang lain. Patriark Rong Zhenxing, Direktur Rong Zhenmao dan Mayor Rong Fan. Keluarga Zhao di Linhai adalah salah satu dari 8 keluarga terkenal, yang berada di bawah 3 keluarga teratas yang dikenal sebagai keluarga Gu, keluarga Ning, dan keluarga Su. 8 keluarga tersebut merujuk pada keluarga yang paling representatif di berbagai wilayah Linhai, dan kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih rendah dari 3 keluarga teratas. Pada saat itu, keluarga Zhao tengah mengadakan pertemuan tahunan yang besar, dan ada banyak sekali orang yang datang. Posisi Rong Zhenxing tidak terlalu tinggi dalam acara ini. Namun, ketika dia mendengar namanya, Swiss, Swiss, Swiss. Di alun-alun kecil itu, para pesohor, kaya maupun berkuasa, yang duduk di kedua sisi semuanya mengalihkan pandangan mereka kepada pengunjung dari keluarga Rong. Semua tokoh terkenal di dunia seni bela diri terkejut. Mereka bingung dengan tindakan keluarga Rong. Zhang Hanyang, Zhang yang tanpa ampun, sekarang bersama keluarga Rong. Mengapa mereka tidak tinggal di rumah dan berusaha membangun hubungan baik dengannya? Mengapa mereka di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada kita? Kapan mereka akan menyadari bahwa mereka kehilangan berlian saat mereka sibuk mengumpulkan batu? Pria itu adalah Zhang yang kejam. Dia seperti Tyrannosaurus Rex prasejarah, yang terlalu ganas dan kuat. Gu Donglai adalah anggota keluarga Gu. Ia ahli dalam ilmu pedang dan mampu melindungi seluruh keluarga Gu dengan kekuatannya sendiri. Keluarga-keluarga lain di Linhai semuanya ditindas olehnya. Apa yang istimewa tentang Zhang Hanyang?
Ia dijuluki Zhang tanpa ampun di Hong Kong. Ia juga diakui sebagai Grandmaster tak terkalahkan oleh Jiu Shuang. Dia membunuh He Qingtian, mengalahkan Xiang Qitian dari Sekte Kabut Mistis, menekan semua bakat dari dunia kecil dan bahkan menantang Harimau Utara Gai Singkong, pemilik tombak naga harimau, dengan pedang tarian iblis, rampasan perangnya. Sungguh pencapaian yang menakjubkan. Zhang yang kejam telah tiba di Lin Hai dan menyebabkan masalah baru. Dia membunuh Gu Shuai, Gu Peng, dan pengawal mereka tanpa ragu. Di hadapan Gu Sisan, Direktur Badan Keamanan Nasional setempat, dan para master bela diri dari beberapa pasukan lain, dia telah membunuh mereka tanpa alasan apapun. Kalau itu tidak dikonfirmasi, tidak seorang pun di antara mereka akan mempercayainya. Itu juga membantu mereka memahami asal-usul Merciless Zhang. Saat ini, semuanya tergantung pada perkembangan situasi. Mereka khawatir Gu Donglai akan melawan Zhang Hanyang, dan mereka semua memperhatikannya. Bahkan banyak orang yang siap mendukung Zhang Hanyang, tetapi mereka tidak berani memberitahu orang lain. Jika Zhang Hanyang kalah, dia bisa melarikan diri dan meninggalkan Lin Hai, tapi apa yang akan dia lakukan setelah itu? Mereka tidak berani berpikir lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menjilat Zhang Hanyang saat itu. Namun, karena dunia seni bela diri yang aktif, pertemuan tahunan keluarga-keluarga lain jauh lebih meriah daripada sebelumnya. Ambil contoh keluarga Zhao. Kenapa mereka semua melihat kita? Wang Xibei bingung, lalu gugup. Sambil melihat ke depan, ia terus melirik ke kedua sisi dan merasakan keringat dingin di dahinya. Dia bahkan merasa sedikit takut, dengan semua orang terkenal yang mengamati mereka. Rong Zhenxing menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Lalu ia memaksakan senyum. Dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan menatap Rong Zhenmao, Rong Fan, dan Rong Jin. Mereka menemukan emosi yang sama di mata mereka. Aduh, Rong Fan tiba-tiba mendesah kaget. Lalu ia berkata perlahan, aku khawatir ada naga di keluarga kita. Apa? Wang Xibei tertegun. Dalam situasi ini, ia tak bisa lagi tenang. Mulut Rong Jin sedikit bergetar saat ia mengingatkan Wang Xibei, kita tidak begitu menarik perhatian selama beberapa tahun terakhir karena kita lebih lemah daripada keluarga lain, tapi mereka terkejut melihat kita hari ini, apa kau tidak tahu apa artinya? Wang Xibei menundukkan kepalanya untuk merenung, lalu raut wajahnya berubah, kau, apa maksudmu? Apa yang mereka katakan itu benar? Jenderal yang masih muda, sepertinya kita telah melewatkan kesempatan besar. Sayang sekali. Mayor Rong Fan mendesah karena ia tahu betapa berpengaruhnya seorang jenderal. Kalau kamu bisa mengendalikan diri, mungkin kita bisa membuktikannya. Rong Zhenxing menatap istrinya, menggelengkan kepala, dan berkata, baiklah, kita bicarakan nanti saja dan fokus pada rapat. Beberapa dari mereka sangat aktif. Jika Wang Xibei tidak bertengkar dengan Rong Sheng sebelumnya, mereka pasti sudah menyelidiki berita itu, alih-alih hanya marah kepada Rong Sheng. Sayangnya, apa yang terjadi bukanlah yang mereka inginkan, yang membuat mereka tidak nyaman. Mengapa kita malah menghadiri pertemuan keluarga lain, bukannya menyembah naga dalam keluarga kita sendiri? Karena mereka telah menarik perhatian yang luar biasa banyaknya, yang membuktikan perkataan Rong Sheng, ditambah kesan stabil yang mereka miliki terhadap Rong Yong, mereka dapat memastikan bahwa berita itu benar. Namun, Rong Zhenxing dari keluarga Rong, Wang Xibei, Rong Zhenmao, Rong Fan dan Rong Jin. Selamat tahun baru untuk Patriark Zhao. Disaksikan oleh mereka yang hadir, Rong Zhenxing dan yang lainnya mendekati Patriark Zhao dan memberi salam hormat. Jangan terlalu sopan. Ayo duduk. Patriark Zhao segera berdiri dan pergi menemui mereka secara langsung. Sambutan meriah itu jarang terjadi. Para anggota keluarga Rong saling berpandangan dan membenarkan gagasan mereka sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa dengan bantuan reputasi Jenderal Zhang, mereka bisa duduk di sebelah Patriark Zhao. Semua yang duduk di dekatnya dapat menggoyahkan Lin Hai dengan satu gerakan. Saat itu mereka sedikit khawatir. Selamat, Saudara Rong, ada naga di keluargamu. Selama masalah ini terselesaikan, keluargamu akan pulih. Mungkin aku pun akan mengandalkanmu di masa depan. Patriark Zhao melambaikan tangan dan tersenyum pada Rong Zhenxing. Dia berhenti mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya untuk menerima mereka. Yang penting adalah mereka yang diabaikan tidak mempermasalahkannya sama sekali, sebaliknya, mereka semua mendekat untuk berbicara dengan Rong Zhenxing. Saya pikir keluarga Rong akan segera menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas di Lin Hai. Mungkin akan menjadi keluarga keempat. Patriark Rong, kamu sangat beruntung dan aku sangat iri padamu. Semua kata-kata ini mengejutkan Rong Zhenxing. Wang Xibei takut mengatakan apapun, karena ia merasa sedikit bingung dan kemungkinan besar akan membuat kesalahan. Ia memutuskan untuk menunggu sampai ia tenang. Rong Zhenxing dan yang lainnya sibuk tersenyum sopan menanggapi semua sapaan. Rong Zhenmao tersenyum dan menjawab, terima kasih atas restumu. Terima kasih. Sebenarnya, kami tidak menyangka akan ada seorang jenderal di keluarga kami. Meskipun dia mencoba untuk tetap tenang. Dia sebenarnya bersemangat. Dia seorang jenderal.
Namun, mendengar kata-katanya, tamu-tamu lainnya menjadi bingung. Jenderal. Siapa jenderal? Tanya Patriark Zhao. Apakah ada jenderal di keluargamu? Sebuah berkah ganda. Baiklah. Rong Zhenmo tidak mengerti kata-kata Zhao. Ada apa dengan ini? Bukankah pria yang kubicarakan itu sama? Aku ingin tahu siapa yang dimaksud Patriark Zhao, tanya Rong Zhenxing dengan suara rendah. Hah? Patriark Zhao sedikit mengangkat alisnya. Kau tidak tahu. Apa yang harus kami ketahui? Tanya Rong Zhenxing. Patriark Zhao sedikit menyipitkan matanya, bukankah Ziyan ada di rumahmu sekarang? Siapa suaminya? Zhang Han, putra Rong Jiali, putri paman ke-6 saya. Desir. Wajah banyak orang berubah. Bukankah dia Zhang Hanyang? Mereka belum menerima kabar. Tangan kanan Patriark Zhao sedikit gemetar. Ia diam-diam mencubit pahanya, memaksakan senyum, menepuk dahi, dan berkata, aduh, aku sudah tua dan ingatanku sepertinya kurang baik. Aku salah orang. Pada saat ini, semua orang terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Rong Zhenxing dan pengikutnya bingung. Apa maksudnya? Apakah dia sedang berbicara tentang orang lain? Mungkin, Zhang Han bukan seorang jenderal. Rong Yong tidak akan berbohong, tapi perubahan sikap Patriark Zhao bukan karena jenderal kita. Kenapa? Siapa Zhang Hanyang? Kenapa namanya agak familiar? Aku ingat seseorang menyebut orang ini di rumah. Mengapa hal-hal menjadi sedikit membingungkan? Rong Zhenxing dan yang lainnya saling berpandangan lagi, siap untuk memilah pikiran mereka dan mendengarkan obrolan orang lain terlebih dahulu. Bab 588 Kepala Biro Rong. Orang itu, aku tidak tahu apa rencananya. Sebaiknya kita tidak berspekulasi. Patriark Zhao memandang orang lain di sekitarnya, mengangguk dan mengatakan sesuatu yang membuat keluarga Rong semakin bingung. Ya, pria parubaya botak di seberang menimpali, orang berbakat seperti mereka mudah berubah suasana hati. Mungkin karena suatu hal, dia akan mempromosikan seseorang atau membunuh seseorang. Kita harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak mendapat masalah. Pria botak ini adalah kenalan Rong Zhenxing, yang merupakan pemilik klub seni bela diri Jinling. Mengapa pemilik klub bela diri duduk di sebelah Patriark Zhao? Rong Zhenxing jelas tahu tentang ini. Perkumpulan seni bela diri pria itu tersebar luas di kota Linhai, membentuk kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, Rong Zhenxing mendengar bahwa dia adalah sosok yang kuat di dunia seni bela diri dan juga seorang Grandmaster seni bela diri. Meskipun keluarga Rong tidak pandai dalam seni bela diri, anggota keluarga yang segenerasi dengan Rong Zhenxing atau di tingkat inti mengetahui bahwa orang-orang seperti Master Kekuatan Qi dan Master Besar seni bela diri sangatlah kuat. Mereka tidak terlalu memperhatikan dunia seni bela diri, karena dunia bisnis sudah cukup menyibukkan mereka. Mereka mengejar uang, bukan seni bela diri. Setelah komentar si botak, yang lain pun sependapat, kita patut mengaguminya, yang terlalu berkuasa. Lagi pula, dia begitu mendominasi, telah menyebabkan masalah besar di Linhai. Hanya orang berkuasa yang berani melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak, kali ini, semua anak muda keluarga Gu yang pantas mendapatkannya. Jika mereka tidak melecehkan istrinya dengan tindakan nyata, apakah dia akan tetap melakukannya? Tidak, keinginan merekalah yang membunuh mereka. Ternyata memang ada. Kalau saya Zhang Hanyang, saya akan memberi mereka pelajaran, tapi saya tidak akan membunuh mereka karena tekanan sosial. Para tamu kembali mengobrol. Mereka memang telah membicarakan topik ini sebelum Rong Zhenxing dan yang lainnya datang. Namun, mereka mendapati bahwa Rong Zhenxing dan keluarganya tidak mengenal Zhang Hanyang, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi. Rong Zhenxing dan yang lainnya mendengarkan mereka, merasa makin bingung. Siapa yang sedang mereka bicarakan? Pria itu. Siapa pria itu? Terlebih lagi, mereka terkejut oleh kenyataan bahwa tamu-tamu lain sedang membicarakan keluarga Gu. Kekuatan dan status keluarga Gu berkali-kali lipat lebih kuat dari keluarga Rong. Apa yang dilakukan Zhang Hanyang bagaikan badai yang melanda Linhai, tetapi keluarga Rong tidak mengetahuinya. Itu karena klan Rong tidak terlalu kuat, mereka telah mempersiapkan pertemuan tahunan dan berbagai laporan selama periode ini, dan mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Selain itu, satu-satunya seniman bela diri di keluarga Rong selalu berada di halaman belakang. Bahkan jika mereka mendengar tentang hal ini, mereka tidak mau pergi ke halaman depan khusus untuk memberitahu anggota keluarga inti lainnya. Hal ini membuat Rong Zhenxing sedikit pasif. Karena berita yang terlambat, mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Baiklah, jangan bahas itu. Akhir tahun ini, keluarga kami memenangkan banyak proyek, dan jumlahnya sekitar 13. Bagi kalian yang hadir, jika ada yang berminat untuk bekerja sama, silakan datang dan berdiskusi dengan kami. Ngomong-ngomong, Patriark Rong, saya rasa ada 2 proyek yang layak kita kerjakan. Perkataan Patriark Zhao membuat Rong Zhenxing senang namun khawatir. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ide Patriark Zhao sangat bagus.
Meskipun Zhang Hanyang berasal dari keluarga Rong, Patriark Zhao tidak bisa menghadiri pertemuan tahunan keluarga Rong, atau ia akan menyinggung keluarga Gu. Karena Patriark Rong telah datang, ia harus dijamu dengan hangat, yang menunjukkan betapa dekatnya keluarga Rong dengan Zhang Hanyang. Patriark Zhao sangat puas dengan ide ini. Jika Zhang Hanyang memenangkan pertarungan, investasi mereka akan berhasil. Jika ia gagal, itu tidak masalah karena kontrak mereka belum ditandatangani. Meskipun mereka telah menandatangani kontrak, mereka akan memikirkan langkah-langkah penanggulangan lainnya yang sesuai. Ada lebih dari satu keluarga dengan ide yang sama tentang Patriark Zhao. Rong Zhenxing meninggalkan keluarga Zhao dan pergi mengunjungi keluarga Hu. Patriark Hu berlari turun dari tempat duduknya. Oh, Patriark Rong, selamat datang. Silakan duduk. Keluarga Hu juga merupakan salah satu dari 8 keluarga teratas, dan Patriark Hu biasanya tidak mengangkat kelopak matanya ketika melihat Rong Zhenxing. Mengapa dia begitu antusias saat itu? Jangan terlalu sopan, Patriark Hu. Apa kau melakukan ini karena pria itu? Rong Zhenxing memaksakan senyum. Pria itu. Patriark Hu bingung. Saya baru saja datang dari keluarga Zhao, dan mereka semua bilang, orang itu. Rong Zhenxing menggelengkan kepala dan berkata, Patriark Hu, katakan yang sebenarnya. Apakah orang itu seorang jenderal? Jenderal. Hahaha, saudara Rong, apa kau tidak meremehkannya? Bagaimana mungkin dia dipanggil dengan gelar militer mengingat statusnya yang tinggi? Patriark Hu tertawa dan berkata, silakan masuk. Mari kita mengobrol baik-baik hari ini. Terima kasih, Patriark Hu. Tepat saat Rong Zhenxing menjawab, ponsel Rong Jin berdering. Setelah menjawab telepon, dia berbisik kepada Rong Zhenxing dengan penuh semangat. Patriark, kakekku telah menyelesaikan kultivasinya. Paman ketiga meninggalkan halamannya. Rong Zhenxing berhenti sejenak. Kebetulan ia sedang memikirkan sesuatu, jadi ia menatap Patriark Hu dan berkata dengan nada meminta maaf, Patriark Hu, paman ketiga saya telah selesai berkultivasi. Maaf, tetapi kami harus kembali untuk melihat-lihat dulu. Kami akan kembali sore nanti. Tidak apa-apa. Silakan urus urusanmu sendiri. Jangan khawatirkan kami. Silakan datang kapan saja. Patriark Hu secara pribadi mengantar mereka ke gerbang. Ketika keluarga Rong hendak masuk ke mobil, Patriark Hu tersenyum misterius dan berkata dengan lantang, Patriark Rong, sampaikan salamku untuk orang itu. Katakan padanya bahwa Hu Wei selalu mengaguminya. Ledakan. Patriark Rong, Wang Xibei dan yang lainnya hampir kehilangan keseimbangan karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Itu menakutkan. Siapa si pria itu? Apakah itu Zhang Han? Tapi dia baru berusia 20-an. Dengan ragu, mereka masuk ke mobil dan segera kembali ke kediaman keluarga Rong dalam waktu 15 menit. Di pintu masuk rumah, penjaga memberi hormat dan membukakan pintu untuk mereka seperti biasa. Semuanya tampak sama seperti biasanya. Namun, ketika mereka kembali ke rumah utama, mereka mendapati 6 atau 7 orang berkeringat berdiri di depan pintu. Dor, dor, dor. Rong Zhenxing dan yang lainnya membuka pintu dan turun dari mobil. Melihat putranya berkeringat dan tampak tidak sabar, Rong Zhenxing bertanya dengan nada kesal, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu gugup? Aku membuat kesalahan besar, kata putra Rong Zhenxing dengan cemas, aku menabrak mobil sekretaris Liu. Mobil siapa? Wajah Rong Zhenxing berubah. Mobil sekretaris Liu. Saya baru saja keluar dan tidak tahu mobilnya datang. Suaranya semakin pelan. Dia sangat gugup karena itu adalah sekretaris Liu, pemimpin kota Linhai. Tunggu, kenapa sekretaris Liu datang ke rumah kita? Tanya Wang Xibei terburu-buru. Beginilah kejadiannya. Saat itu, seorang gadis berusia awal 20-an berkata, sekretaris Liu datang ke sini sekitar 20 menit yang lalu. Meskipun kakak saya menabrak mobil sekretaris Liu, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, setelah dia, ada banyak orang terkenal, seperti Patriark Qi, Ketua Liu, dan para pimpinan beberapa perusahaan besar. Mereka semua pergi mengunjungi Paman Rong Sheng dan saya tidak tahu mengapa. Sekarang mereka semua ada di sana untuk merayakan tahun baru. Mendengar kata-kata gadis itu, Wang Xibei dan yang lainnya merasa seperti tersambar petir. Wajah mereka sedikit berubah. Pada saat ini, bahkan Mayor Rong Fan dan Direktur Rong Zhenmao tidak bisa tinggal diam. Ayo kita pergi dan melihat-lihat, kata Rong Zhenxing buru-buru, lalu memimpin jalan menuju Villa Rong Sheng. Setelah berlari beberapa langkah, dia menoleh dan berkata, begitu paman ketiga keluar, beritahu dia kita ada di rumah Rong Sheng. Mereka mulai berlari. Ketika mereka tiba di Villa Rong Sheng, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lina 00001, itu mobil sekretaris Liu, kan? Salah satu lampu depan di sisi kanan mobil rusak, yang disebabkan oleh putra mereka. Selain itu, serangkaian mobil mewah terparkir sesuka hati. Bahkan ada mobil orang-orang terkenal yang mereka kenal. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Seru Wang Xibei.
lalu menatap Rong Zensing, apa yang harus kita lakukan? Kita harus masuk, belum terlambat, kata Rong Jin dengan suara berat. Sekalipun terlambat, kita harus menebusnya. Rong Zhenmao mengangguk. Ayo pergi. Rong Zensing tidak punya pilihan selain memimpin dan memasuki villa. Mereka pikir semua orang sedang mengobrol satu sama lain. Namun, ketika mereka masuk, situasinya berbeda dari yang mereka bayangkan. Sekelompok besar orang duduk di kursi di sebelah mereka. Mereka akhirnya menyaksikan penampilan Meng Meng dengan saksama. Saat itu Meng Meng ada di depan mereka, menyanyikan sebuah lagu dengan sedikit malu-malu. Kudengar Mad Hatter menyukai Alice. Meng Meng belum menghafal semua liriknya, jadi dia melewatkan banyak kalimat dan menyanyikan lagu itu terus-menerus. Ziyan duduk di sampingnya dan bertepuk tangan sesuai irama. Sekretaris Liu, Liu Qingfeng, serta beberapa pengusaha penting dan anggota keluarga, semuanya seperti pelajar saat ini, duduk di tempat yang sama, diam-diam menonton pertunjukan Meng Meng. Wow, kalau dia bukan siapa-siapa, aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya untuk bermain sepak bola. Rong Zensing merasa cemas, hal yang jarang dialaminya. Bahkan Rong Zhenmao, Rong Fan, Rong Jin, dan Wang Xibei semuanya sedikit bingung saat ini. Mereka berdiri dengan hati-hati tanpa berani bertanya. Tak lama kemudian, Meng Meng menyelesaikan lagunya dengan dorongan dari semua orang. Liu Qingfeng memimpin dan bertepuk tangan. Antusiasme mereka membuat Meng Meng merasa sedikit malu. Mama, Meng Meng memeluk kaki panjang Ziyan dan bersembunyi di pelukan ibunya. Yang lainnya terhibur olehnya. Sekretaris Liu tertawa dan menggelengkan kepala. Gadis yang cerdas dan cantik. Dia bernyanyi dengan sangat baik, dan tidak heran dia adalah putri Tuan Zhang dan Nona Zi. Dia sungguh luar biasa. Tentu saja. Zhang Han tersenyum sambil menatap Meng Meng dengan bangga. Di mata seorang ayah, tentu saja putrinya adalah yang terbaik. Sekretaris Liu pandai berteman. Ia hanya mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dan apa yang ingin didengar Zhang Han, bukan omong kosong. Zhang Han merasa senang karenanya. Ah, Direktur Rong. Sekretaris Liu ingin mengatakan sesuatu kepada Rong Yong. Namun, sebelum Rong Yong bisa menjawabnya, Rong Zhenmao menjawab dengan tergesa-gesa, aku di sini. Kamu. Sekretaris Liu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Rong Zhenmao. Zhenmao. Maaf aku tidak melihatmu. Aku sedang berbicara dengan Rong Yong. Desir. Wajah Rong Zensing, Wang Xibei dan Rong Zhenmao menunjukkan keheranan mereka. Kepala Biro. Rong Yong sekarang benar-benar seorang kepala biro. Bab 589 seseorang dari keluarga Gu. Apa yang dia katakan sebelumnya itu benar. Rong Zensing tidak tahu harus menggunakan ekspresi apa. Ia menatap Sekretaris Liu dan semua orang berpengaruh yang hadir, lalu akhirnya mengalihkan pandangannya ke Zhang Han. Pada saat itu, hanya ada beberapa kata dalam pikirannya. Dia seorang jenderal. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Patriark Rong dan para pengikutnya. Saat itu, Wang Xibei juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia seharusnya tidak bersikap agresif. Zhang Han melirik mereka dan bertanya dengan tenang, ada apa? Kata-kata Zhang Han yang sederhana dan santai berubah menjadi palu besar, yang menghantam otak mereka, seolah ingin mengusir mereka, membuat mereka sedikit kebingungan. Namun, masalah mereka masih perlu diselesaikan. Wang Xibei mencoba berdiri dan tersenyum canggung, berkata, kami di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru dan memperjelas semuanya. Begitu, tidak perlu. Zhang Han menggelengkan kepalanya dengan tenang dan tidak melanjutkan bicaranya. Ia menggendong Meng Meng dan kembali ke sofa. Zhang Han tidak peduli dengan mereka. Pada dasarnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Zhang Han. Zhang Han dengan enggan memperhatikan mereka hanya demi membantu Rong Sheng. Saat ini, sikap Zhang Han sangat penting. Setelah Zhang Han selesai berkomentar, Liu Qingfeng melirik Wang Xibei dan mengerutkan kening, Nyonya, bisakah Anda melakukannya lain kali? Kita sedang berpesta sekarang. Rong Zensing, Rong Zhenmao, Rong Fan dan Rong Jin, yang dianggap sebagai harapan keluarga Rong, semuanya merasa malu. Sekretaris Liu sedikit menyipitkan matanya dan menatap mereka dengan penuh minat. Sekilas, dia tahu bahwa anggota keluarga Rong tidak mengenali Zhang Han sebelumnya dan telah mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Untungnya, mereka menyinggung cabang Rong Sheng, bukan Zhang Han, kalau tidak, mereka akan sangat menderita. Jika dia menargetkan Zhang Han, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan berbicara. Sekretaris Liu menggelengkan kepala dan memilih untuk tetap berdiri. Ia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhang, suasana hati saya sedang sangat baik setelah menonton pertunjukan putri Anda. Saya harus pergi sekarang untuk mengunjungi mantan kepala saya. Oh, ngomong-ngomong, mantan kepala saya juga mendengar tentang kedatangan Anda. Ia berkata bahwa Tuan Zhang sebaiknya pergi dan mengobrol dengannya jika Anda punya waktu. Aku mengerti. Zhang Han mengangguk. Yang lainnya tersentak kaget setelah mendengar percakapan mereka. Mereka semua tahu identitas tetua yang bisa dipanggil mantan kepala oleh Sekretaris Liu.
Dia adalah pemimpin wilayah militer tempat Lin Hai berada, banyak perwira militer senior di selatan adalah muridnya. Undangan yang diberikannya kepada Zhang Han mengejutkan banyak orang. Namun, Liu Qingfeng, Wang Ning, dan orang-orang terdekat Zhang Han tahu betapa kuatnya Zhang Han. Hanya dalam beberapa bulan, semua anggota tim keamanan telah mencapai tahap master kekuatan Qi, sebuah pencapaian besar dengan biaya yang kecil. Selamat tinggal, Paman, bisik Meng Meng sambil melambaikan tangannya. Jika Sekretaris Liu tidak didengarkan dengan baik, dia akan melewatkannya. Sampai jumpa. Sekretaris Liu melambaikan tangan kepada Meng Meng, lalu melirik yang lain, tersenyum, dan mengangguk. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Sekretaris Liu. Tamu-tamu lainnya melihat Liu meninggalkan ruangan. Ketika dia melewati Rong Zhenxing dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya, dia mengangguk sedikit, lalu berjalan ke pintu. Sebelum dia bisa mencapai pintu, dia melihat beberapa pria masuk. Sekretaris Liu berhenti dan tersenyum, Paman Rong, selamat tahun baru. Kudengar Anda telah mencapai terobosan. Selamat. Sekretaris Liu, senang bertemu Anda di sini. Selamat tahun baru. Rong Changjiang tersenyum, merasa terkejut. Dia sangat bahagia, dengan senyum di wajahnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik karena terobosan dalam seni bela diri dan merasa sangat bangga pada saat yang bersamaan. Bahkan Sekretaris Liu datang mengunjunginya setelah dia membuat terobosan. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi di dalam, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ketua Liu, Ketua Wang dan Patriark Wang. Apakah mereka semua di sini untukku? Patriark Bai memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi daripada saya, dan ada seorang pria di tahap akhir Grandmaster di keluarganya. Wajar jika Ketua Liu dan Ketua Wang datang untuk memberi selamat kepada saya, tetapi mengapa Patriark Wu, seorang Grandmaster di tahap tengah, ada di sini? Saya baru saja mencapai tahap yang sama dengannya, dan dia lebih berkuasa dari saya. Selamat tahun baru semuanya. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Rong Changjiang tertawa. Kelima seniman bela diri yang mengikutinya membungkuk kepada para tamu. Selamat tahun baru. Pada hari pertama tahun baru Imlek, Rong Changjiang berhasil mencapai tahap Grandmaster seni bela diri, yang sungguh menggembirakan. Tepat saat itu, melihat tulang punggung mereka datang, Rong Zhenxing dan Wang Xibei perlahan-lahan menjadi tenang. Karena Rong Changjiang ada di sana, mereka tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Selamat, Paman Rong ketiga. Tamu-tamu lain juga menyambut mereka, dan beberapa bahkan memandang mereka dengan sedikit iri, seperti Patriark Wu. Keluarga Wu pernah menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas di kota Lin Hai, tetapi mereka dikalahkan oleh keluarga Gu, dan akhirnya jatuh ke level yang sama dengan 8 keluarga lainnya di Lin Hai. Untungnya, mereka masih memiliki beberapa hubungan sosial, yang membantu mereka tetap berada di level saat ini. Kali ini, ia datang untuk menunjukkan dukungannya kepada Zhang Hanyang di hadapan seluruh dunia seni bela diri Lin Hai. Jika harus ada pertarungan, ia bertaruh Zhang Hanyang akan menjadi pemenangnya. Setelah mereka saling menyapa, terjadi keheningan. Setelah 3 detik, Rong Jiaxin berdiri dan memperkenalkan diri. Paman ketiga, dia Zhang Han, putra kakak perempuan saya. Saya secara khusus meminta mereka untuk datang ke sini untuk merayakan tahun baru. Jadi, orang tua Mujiali dan Guang Yu. Pemuda yang tampan. Rong Changjiang maju beberapa langkah, lalu mengangguk setelah menatap Zhang Han dengan saksama. Saat melihat wanita cantik di samping Zhang Han, raut wajahnya sedikit berubah. Wanita itu sepertinya familiar. Apakah dia Zhang Li, putri Jiali? Tidak, tidak. Rong Jiaxin tertawa dan menggelengkan kepalanya, dia istri Zhang Han. Apa kau lihat putri kecil di sebelah mereka? Hahaha. Kau mungkin sering melihatnya di TV, makanya kau merasa familiar. Dia Ziyan, bintang besar. Pantas saja aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata dia bintang. Hebat. Kalian sepertinya akur satu sama lain. Tunggu, siapa namanya? Ekspresi Rong Changjiang tiba-tiba membeku. Ia berbalik dengan linglung dan menatap para pengikutnya. Semua pengikutnya tercengang. Pria di Hong Kong itu. Ledakan. Rasanya seperti kilatan petir yang menyambar Rong Changjiang langsung, membuat tubuhnya membatu sepenuhnya. Bahkan lengan dan matanya yang terentang pun tak bergerak. Kini ia tampak seperti patung. Rong Zhenxing dan yang lainnya yang tidak berada di lingkaran seni bela diri semuanya bingung. Ada apa? Bahkan Zhang Han dan Ziyan pun tidak tahu apa-apa. Mereka tidak menyangka lelaki itu akan bereaksi sekuat itu, sampai pada titik di mana ia benar-benar terkejut sebelum mereka sempat memperkenalkan diri. Aku merasa seperti monster di mata mereka. Apa aku seburuk itu? Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Paman ketiga Rong. Setelah 5 detik, Sekretaris Liu berbisik di telinga Rong Changjiang. Oh! Wajah Rong Changjiang berubah saat ia berteriak. Menoleh ke arah Zhang Han, ia bertanya dengan nada gemetar, apakah kau Zhang Hanyang? Ini aku. Zhang Han merenung dan mengangguk. His.
Rong Changjiang tersentak kaget dan bertanya, apakah kamu putra Jiali? Astaga! Rong Changjiang ketakutan. Apa alasannya? Kenapa kau begitu kuat? Liu Qingfeng dan tamu-tamu lainnya terhibur olehnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ekspresi dan nada bicara tetua mereka membingungkan Rong Zhenxing dan para pengikutnya. Mereka menatap pemandangan itu dan tak tahu harus berkata apa. Bahkan, mereka tak berani bersuara. Rong Jiaxin tersenyum dan berkata, Paman ketiga, aku ingin memberitahumu beberapa hari yang lalu, tetapi kamu sedang sibuk. Aku tidak mengatakannya saat itu agar tidak memengaruhi suasana hatimu. Ah! Rong Changjiang melambaikan tangannya. Seharusnya kau memberitahuku hari itu agar aku bisa bersiap. Sekarang aku agak bingung. Senang bertemu denganmu, Grandmaster Zhang. Saya Rong Xiao. Pada saat itu, semua seniman bela diri yang mengikuti Rong Changjiang menyadari apa yang telah terjadi, dan seorang wanita memimpin untuk menyambut Zhang Han. Selamat Tahun Baru, Grandmaster Zhang, saya Rong Dian. Mereka menyapa Zhang Han satu persatu. Rong Changjiang tidak langsung menganggap Zhang Han sebagai anggota keluarga. Lagi pula, ia baru pertama kali bertemu Zhang Han, jadi ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia tidak berani menganggap dirinya sebagai senior Zhang Han, karena takut Zhang Han akan menjadi musuh Zhang si pengampun. Lebih baik dia mengikuti aturan dunia bela diri. Oleh karena itu, Rong Changjiang membungkuk kepada Zhang Han dan berkata dengan penuh semangat, senang bertemu denganmu, Grandmaster Zhang. Saya Rong Changjiang. Melihat sikapnya, banyak wajah mulai berubah. Itu adalah cara yang baik untuk mengatakan sesuatu yang sopan terlebih dahulu dan kemudian berbicara tentang kerabat mereka. Guru besar, Wang Xibei juga tercengang. Ia tak bisa lagi menahan diri dan ingin memperbaiki sikapnya sebelumnya. Maka ia membungkuk memberi hormat, senang bertemu Anda, Grandmaster Zhang. Wang Xibei telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dan saya harap Anda dapat memaafkannya. Rong Zhenxing. Sikap mereka membuat Meng Meng sedikit bingung. Ayah, apa yang mereka lakukan? Tanya Meng Meng dengan suara rendah, sambil memegang tangan Zhang Han. Ini. Ziyan memikirkannya dan menjawab dengan suara rendah, ini juga semacam etiket. Meng Meng akan memahaminya saat kamu besar nanti. Ziyan merasa sedikit tidak berdaya. Meng Meng terlalu dini untuk mengetahuinya, tetapi ia tak bisa menahannya. Suaminya begitu berkuasa dan ia terus berhubungan dengan orang-orang dari dunia seni bela diri, yang sangat memengaruhi Meng Meng. Untungnya, Rong Jiaxin membicarakan hal ini dengan Ziyan dan menyarankan agar mereka tidak memperkenalkan Meng Meng ke dunia seni bela diri terlalu dini atau terlalu lambat. Hal itu wajar dilakukan ketika Meng Meng berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Oleh karena itu, Ziyan tidak terlalu mengekang Meng Meng. Ia berpikir, ketika Meng Meng dewasa nanti, ia mungkin juga akan membawa pedang dan mengikuti Zhang Han dengan senang hati menjelajahi relik. Begitu dia membayangkan gambar Meng Meng memegang pedang dengan susah payah, Ziyan merasa itu sangat menarik. Namun, dia merasa butuh waktu beberapa tahun sebelum Meng Meng tumbuh dewasa. Sayang sekali Ziyan tidak bisa berkultivasi. Ziyan mengerutkan bibirnya dan menatap Zhang Han dengan mata indahnya. Zhang Han merasakan tatapannya, jadi ia berbalik untuk menatapnya. Ia tersenyum pada Ziyan, menyentuh kepala Meng Meng, lalu melambaikan tangannya ke arah Rong Zhenxing sebelum mereka selesai menyapanya. Baiklah, Tetua Rong. Jangan terlalu sopan. Kami di sini hanya untuk merayakan tahun baru. Ya, ya. Rong Zhenxing mengangguk cepat dan bergerak sedikit. Keringat mengucur deras dari dahinya. Ia buru-buru berkata, ini salahku karena tidak memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Sebenarnya, banyak hal yang tidak seperti kelihatannya. Saat dia mencoba menjelaskan, tiba-tiba seorang pemuda berlari masuk dari pintu dan berseru, keluarga Gu mengirim seseorang ke sini. Wajah Patriark Bai dan tamu lainnya berubah. Apa yang harus datang, pada akhirnya akan datang. Rong Changjiang sangat terkejut saat ini. Ia tidak bisa menutup mulutnya karena senyumnya. Keluarga Gu juga mengirim seseorang ke sini, hahaha. Dia tersenyum dan menatap Zhang Han, mencoba memuji pengaruhnya. Lalu dia melihat ekspresi aneh orang lain. Apakah ada yang aneh di wajahku? Rong Changjiang terkejut. Mereka mungkin ada di sini untuk membuat masalah. Rong Changjiang merasa ada beberapa masalah. Sesuai dugaannya, pemimpinnya adalah seorang seniman bela diri dari keluarga Gu, yang berada di tahap awal Grandmaster. Namanya Gu Zonglai, dan dia adalah salah satu sepupu Gu Donglai. Gu Zonglai, Gu Kong, Gu Qi. Senang bertemu denganmu, Grandmaster Zhang. Mereka menyapa Zhang Han seolah-olah dialah satu-satunya orang yang dapat mereka lihat di ruangan itu. Setelah itu, Gu Zonglai sedikit mengubah wajah dan nadanya. Kita semua tahu apa yang dilakukan Grandmaster Zhang di Linhai, dan tidak perlu membicarakannya sekarang. Gu Donglai, tetua keluarga Gu, tahu itu dan dia telah menunggu penjelasanmu selama ini. Langsung saja ke intinya, Zhang Han memotongnya dengan santai. Gu Zonglai merasa kesal dan gagal mempertahankan ekspresi wajahnya. Haha,
Gu Zonglai tersenyum. Aku akan langsung saja. Tetua Gu ingin melawanmu di Pulau Jinsa 3 hari lagi. Jangan salahkan kami jika kau kalah atau terbunuh. Apa? Rong Changjiang tertegun lagi. Apa yang dia katakan? Apakah aku salah dengar? Gu Donglai ingin melawan Zhang Hanyang. Kenapa? Aku baru saja mendapat kabar baik. Oke. Zhang Han menerima tantangan itu dengan santai. Gu Zonglai bingung karena Zhang Han tampaknya tidak peduli sama sekali terhadap Gu Donglai. Mungkin dia bermaksud melarikan diri. Gu Zonglai sedikit mengerutkan kening. Kalau begitu, sudah beres. Nanti kita sebarkan beritanya, dan semua yang hadir akan dihitung sebagai saksi. Apakah banyak warga lokal di sini? Oh, saya. Omong kosongmu terlalu banyak. Zhang Han melirik Gu Zonglai. Wajah Gu Zonglai sedikit berubah. Suasananya dahsyat. Dia merasa Zhang Han sangat menakutkan. Bab 590 Jangan bunuh utusan. Bukankah sudah menjadi akal sehat di dunia seni bela diri bahwa utusan tidak boleh dibunuh? Zhang Hanyang, kau seharusnya tahu itu sebagai seniman bela diri terbaik di dunia ini. Dan aku ingin menyampaikan maksud tetua Gu dengan jelas. Gu Zonglai sedikit bingung, tetapi dia mengendalikan suasana hatinya dan berbicara dengan tenang. Kali ini, ia memimpin untuk pergi ke sana demi martabat keluarga Gu. Terlebih lagi, di mata anggota keluarga Gu, Gu Donglai tak terkalahkan. Bahkan jika saingannya adalah Zhang Hanyang yang terkenal, ia akhirnya akan dikalahkan oleh Gu Donglai. Wang Ming mengangkat alisnya dan bertanya, tantangannya telah diterima, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin memastikan pertunangan ini sekarang. Meskipun kau sudah berjanji padaku, tidak ada yang tahu apakah kau benar-benar yakin, akan dianggap lelucon jika kau tidak datang hari itu. Jadi, aku ingin mengingatkanmu bahwa kau harus menepati janjimu karena kau sudah berjanji. Kalau tidak, aku akan mengingat kalian semua. Gu Zonglai sekali lagi mengamati orang lain yang hadir dengan matanya. Wajah Patriark Wu, Patriark Bai dan tamu lainnya mengungkapkan hal yang berbeda. Jika Zhang Hanyang tidak menerima tantangan itu, atau langsung meninggalkan keluarga Rong, merekalah yang akan menanggung kemarahan keluarga Gu. Yah, Patriark Wu merasa sedikit gugup dan takut. Kalau Zhang Hanyang tidak melawan, situasinya akan lebih rumit dan aku akan terlibat, kan? Tapi ini juga kesempatan. Semuanya tergantung pada pilihan Zhang Hanyang sekarang. Sambil memikirkannya, Patriark Wu mengalihkan pandangannya ke Zhang Han dengan gugup. Patriark Bai tampak sama dengannya. Sebenarnya, pilihan mereka untuk berada di sana adalah sebuah pertaruhan. Sebelum mereka datang, mereka juga memikirkan apakah Zhang Hanyang akan melawan, apakah ia akan mundur, dan apakah keluarga Gu akan menyalahkannya. Namun, pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika keluarga Gu memilih untuk tidak berdamai, Zhang Hanyang kemungkinan besar akan melawan, karena ia tidak pernah mundur. Tetapi mereka masih sedikit gugup ketika saat kebenaran tiba. Bagaimanapun, masalah ini berkaitan dengan perkembangan masa depan mereka. Dalam rencana mereka, jika Zhang Hanyang memenangkan pertempuran, maka kekuasaan keluarga Gu akan berakhir, keluarga Rong akan naik ke puncak, dan keluarga-keluarga yang berpihak pada mereka sebelumnya, pasti akan makmur. Mereka telah lama mengalami kemunduran, sehingga mereka tidak mau melepaskan kesempatan tersebut. Ini jelas sebuah pertaruhan. Imajinasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Mereka mengira Zhang Hanyang telah menghabiskan tahun baru sebagai kerabat keluarga Rong, sehingga hubungan antara keluarga Rong dan Zhang pasti sangat baik. Namun, mereka menyadari kesalahan mereka setelah Patriark Rong muncul. Patriark Rong juga menyinggung Zhang Hanyang. Situasinya sepertinya tidak bagus. Apakah jalan ini sudah diblokir sebelum dimulai? Mereka semua khawatir, dan ekspresi Rong Changjiang sangat kaku. Berita yang sungguh luar biasa, tepat sebelum ia merayakan keberhasilannya memasuki tahap tengah. Putra Rong Jiali adalah Zhang Hanyang yang terkenal. Dan hanya berselang 2 menit, ada berita mengejutkan lainnya. Gu Donglai ingin melawan Zhang Hanyang. Dia merasa seperti sedang menaiki roller coaster. Rong Zhenxing, Rong Zhenmao dan Rong Fan semuanya tercengang. Apakah dia akan menantang keluarga Gu, penguasa kota Lin Hai? Apakah keluarga Rong adalah pusat pusaran itu? Pada saat ini, Gu Zonglai melihat ekspresi ketakutan mereka dan merasa tekanan dari Zhang Hanyang berkurang. Keluarga Gu adalah yang terhebat. Zhang Hanyang, semua kerabatmu takut pada kami. Dia sangat puas dengan hasil tantangan itu. Setelah memikirkannya, dia akhirnya menatap Zhang Han dan berkata dengan suara rendah, Zhang Hanyang, aku harap kamu. Kamu terlalu banyak bicara. Zhang Han menghela napas dan melambaikan tangan kanannya. Ledakan. Energi spiritual tak kasat mata, bagaikan pedang panjang, terbentuk di hadapan Gu Zonglai dan menyerangnya dengan momentum yang tak terhentikan. Kau, wajah Gu Zonglai berubah. Ia buru-buru mengaktifkan indera spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dalam benaknya,
energi spiritual yang sangat besar di hadapannya akan berubah menjadi kilatan petir dalam sekejap, mencapai alisnya sebelum dia bisa menahannya. Ledakan. Rasanya seperti ada guntur yang menggelegar di kepalanya, lalu matanya mulai kehilangan fokus. Dia hanyalah seorang seniman bela diri di tingkat Grandmaster Tengah, dan Zhang Han punya terlalu banyak metode untuk membunuhnya. Dantian 10 incinya, 4.000 awan, dan guntur kayu tai di lautan indera jiwanya adalah kartu truf dan potensi Zhang Han. Ia tidak akan dapat menggunakan semua itu secara maksimal sampai ia mencapai kondisi bawaan. Sedangkan untuk tahap building base, itu hanya tahap masuk saja. Beberapa orang di tempat kejadian merasakan perubahan ki pada Gu Zonglai, dan wajah mereka banyak berubah dalam sekejap. Ini. Kedua seniman bela diri yang mengikuti Gu Zonglai tampak pucat, dan salah satu dari mereka gemetar. Ia tak berani bicara. Pria lain dengan potongan rambut cepat benar-benar ketakutan saat itu, tetapi ia berhasil tetap tenang. Ia berkata, utusan tidak bisa dibunuh dalam perang, itu akal sehat dalam dunia seni bela diri. Grandmaster Zhang, Anda tidak pantas melakukan itu. Apakah aku perlu persetujuan orang lain? Zhang Han sedikit mengernyit, matanya berkilat. Seniman bela diri pemberani di depannya juga terbunuh. Para seniman bela diri keluarga Gu yang gemetar berbalik dan melarikan diri. Zhang Han mengabaikan mereka. Gu Zonglai dan pria berambut cepat itu menoleh ke arah pintu seperti biasa. Namun, ketika mereka berjalan lebih dari 10 meter melewati pintu, gemerincing. Mereka tenggelam dalam api, terbakar menjadi abu dalam 2 detik. Hal ini membuat mata seniman bela diri terakhir yang melarikan diri hampir terbelalak ketakutan. Ia berteriak beberapa kali dan lari tanpa menoleh ke belakang. Ia bahkan tidak berani naik mobil yang mereka kendarai untuk sampai ke sana. Meng, ayo main-mainan di lantai atas sebentar. Tatapan tegas Zhang Han kembali melembut. Dia menggendong Meng dan berjalan ke lantai 2 bersama Xian. Zhang Li, Wang Ya dan Zhou Fei semuanya mengikuti keluarga itu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ketiga pria itu telah terbunuh. Setelah mereka pergi, tamu-tamu yang tersisa di ruangan itu mulai berdiskusi. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Telapak tangan Rong Changjiang sedikit bergetar, dan dia kebingungan. Gu Zonglai, seorang Grandmaster tingkat menengah, dengan mudah dibunuh oleh Zhang Han. Zhang Han, dia terlalu menakutkan. Apakah dia putra Jiali? Apa yang sedang terjadi? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.